Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah nih saya baru lihat wajah kamu ya. Bapak sebelah sana gitu. Lebih nyaman. Video di sini, cuma saya jadi takut nih karena saya sendirian. Lebih betul saya ini. Dikeroyok saya begini. Dulu kata orang kalau biasanya katanya kalau kucing dikasih ikan itu dimakan ikannya. Tapi masalahnya ikannya gede-gede, kucingnya kecil ya. Takut kucingnya karena ikannya gede-gede. Oke lah, alhamdulillah tambah luas majelisnya. Mudah-mudahan tambah luas juga hati Bapak Ibu sekalian. Makanya kita hari ini bahas tema bagaimana kita memahami Islam secara lurus, luas, dan luas, gitu ya. Ini pernah saya sampaikan sekilas, tapi saya ingin kita coba membahas lebih jauh lagi ya. Kenapa kita perlu memahami Islam secara lurus, luas, dan juga luas. Pertama gini, ini contoh saja ya, contoh sebagian pandangan orang. Sebagian orang memandang Islam itu tidak baik. Sebagian orang ya, tidak semua. Jadi ada istilah gini dari kata ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ya, nama baiknya ya, nama baik Islam itu terhalang dengan perilaku orang muslim, orang Islamnya. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu bukan agama kita itu nggak ada masalah, agama kita baik-baik saja sebenarnya. Tapi sebagian orang Islam itulah yang membuat ya, perilakunya itu membuat nama itu kemudian tercoreng. Ini contoh misalnya ya, contoh kemudian muncul pandangan begini, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar. Ada orang ngomong begini, di Barat itu ada Islam, meski tidak banyak orang Islam, atau bahkan ada yang bilang tidak ada orang Islam. Sedangkan di Timur banyak orang Islam, tapi tidak ada Islam. Kadang kita dengar gitu kan. Biasanya yang dipakai indikatornya apa? Orangnya. Ini nggak maksudnya kenapa di Barat dibilang ada Islam? Nilai. Bersih, jadi gitu ya, karena kebersihannya gitu biasanya tuh ya. Jadi kenapa di Barat itu dibilang ada Islam? Padahal di sana nggak ada orang Islam, karena Barat itu bersih katanya. Sebagian mereka bilang begitu. Coba negara Islam, orang Islam banyak nih, tapi kotor, gitu ya. Kadang-kadang gitu kan cara pandangnya. Nah sebenarnya cara pandang seperti itu tuh cara pandang yang parsial, cara pandang yang hanya satu aspek saja, tidak secara komprehensif, tidak secara luas cara pandangnya. Karena kalau kita melihat di Barat pun sebenarnya nggak seindah seperti yang dikatakan, tapi juga tidak seburuk yang dibayangkan. Jadi sebenarnya di mana-mana sama lah kondisinya tuh. Di Indonesia kah, di negara Muslim kah, di negara Barat kah, yang baik ada, yang buruk juga ada. Sebenarnya kalau kita mau adil gitu ya. Jadi di Barat itu apakah semuanya baik? Ya enggak juga. Ya, apakah semuanya buruk? Enggak juga. Jadi gitu ya. Karena kita bisa menyikapinya dengan adil. Di Barat bersih nggak sih? Iya sebagian. Tapi sebagian yang kotor juga banyak. Ya. Di Amerika sendiri itu ada di daerah yang namanya Philadelphia kalau nggak salah. Ya, Philadelphia itu kalau ibu-ibu lihat di YouTube aja tuh ada tuh, boleh dicek tuh, kalau nggak salah ya, di negara bagian Amerika namanya Philadelphia itu udah kayak kota mayat di situ. Orang-orangnya di pinggir-pinggir jalan itu pada mabuk, pada hidupnya nggak jelas ya.
Jadi di kota itu mengerikan, ya, suasananya nggak seindah kayak di film-film gitu. Padahal di sana katanya negara maju, tapi orang-orangnya banyak yang perilakunya tidak manusiawi, gitu ya. Itu salah satu sisi. Saya juga pernah ke bagian ke barat lah. Saya pernah ke Kanada tahun 2011, meskipun gak lama, selama sebulan di sana. Kalau dilihat bersih nggak sih? Iya, oke. Satu sisi ada poin plusnya, mereka bersih lingkungannya dari sampah, karena mereka buang sampah di tempatnya, gitu ya. Tapi kan itu sebenarnya terkait banyak faktor juga. Apa? Ya aturannya tegas di sana. Kalau hanya buang sampah ditindak tegas. Nah, kita di sini yang bikin aturan buang sampah. Kan gitu problemnya. Ya, jadi aturannya juga tegak. Nah, kemudian kalau dibilang buang sampahnya bersih pada tempatnya, sampah fisik iya, tapi sampah moral enggak. Itu yang di sana-sana tuh saya sering banget melihat orang-orang, ya mohon maaf gitu ya, yang pakaiannya terbuka, yang mohon maaf, yang namanya ciuman itu biasa di mana-mana. Saya naik bis di halte lagi nunggu bis itu, orang laki muda, perempuan muda itu pada ciuman biasa aja, nggak ngerasa jijik, nggak ngerasa malu. Bahkan saya kunjungan ke sekolah di sana, sekolah di Kanada, saya waktu itu kunjungan, pengen studi banding lihat kondisinya. Itu waktu masuk ke kelasnya, memang kalau orang sekarang di sini bilang namanya fun learning, belajar menyenangkan. Di kelas tuh enak belajarnya ini, terus nanti pindah kelas, ada yang masuk kelas teater, ada yang masuk kelas pertukangan, ada yang masuk kelas teknik, macam-macam gitu. Tapi begitu jam istirahat, mereka istirahat tuh, anak-anak SMP SMA tuh udah tuh langsung pada kumpul sama pacarnya masing-masing tuh, yang pada mojok ke pinggir loker segala macam. Itu beneran, saya ngeliat langsung, bukan di film. Ya pada pacaran, pada mojok, pada ciuman, pada pelukan, kayak gitu gambaran sekolah. Jadi ya kalau dibilang bersih dari sampah fisik, mungkin iya mereka nggak buang sampah kayak kita sembarangan. Tapi dari sampah moral kayak gitu mereka nggak bersih. Mereka biasa banget kayak gitu. Bahkan saya sering ngobrol dengan teman-teman yang kuliah di sana pun. Maju aja Bu, sini Bu, nggak apa-apa. Jadi kalau pas ngobrol-ngobrol pun dikenalin sama mereka itu tinggal apa? Tinggal serumah bertahun-tahun. Ada yang tinggal 5 tahun bersama, ada yang tinggal 7 tahun bersama, tapi tidak ada ikatan pernikahan. Biasa aja. Kalau orang kita bilang kumpul kebo ya. Di sana tuh biasa, kumpul kebo itu biasa. Nah, kita juga harus melihat lebih komprehensif supaya kita tidak minder. Apakah kita nggak bisa bersih dari lingkungan yang kotor? Bisa. Kita bisa kalau mau. Nggak usah jauh-jauh ke barat. Kita bersihin aja lingkungan kita. Tiap habis makan ada kumpul gini kan, biasanya kumpul ada makanan, minuman. Ya kita biasain aja bersih. Ya. Naik pesawat kadang-kadang juga gitu. Kalau naik pesawat kita kemana nggak itu kotor. Jadi orang kadang, wah ini orang Indonesia nih yang naik pesawat. Padahal harusnya jangan sampai kayak gitu stigmanya ya. Intinya kita bersihin gitu supaya orang itu tahu. Jadi itu terkait dengan cara pandang. Ini bukan masalah ajarannya, nggak ada ajaran Islam yang ngajarin kita kotor, nggak ada. Contoh deh ya, paling gampang, Bapak Ibu kalau belajar fikih, yang pertama kali diajarin bab apa? Toharo, bab kebersihan kan? Itu tandanya Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Yang salah berarti orangnya kalau masih kotor juga. Ya, bagaimana Islam itu ngajarin kita wudhu sehari 5 kali minimal, belum lagi mandi, ya. Istinja, itu orang-orang di barat istinjanya nggak bersih Bu, karena pakai tisu. Ya, toiletnya rata-rata toilet kering, bukan toilet basah. Kalau jauh-jauh udah Bapak Ibu ke Singapura aja deh. Singapura itu toiletnya toilet kering, bukan toilet basah. Jadi kita lebih bersih lah. Atau gampangnya kemarin tuh waktu ada Piala Dunia di Qatar, ya mungkin Ibu nggak nonton kali ya, kalau nontonnya ke jangan. Bapak Ibu nonton nggak? Ada Piala Dunia tuh ya, saya juga nggak nonton, pas final doang nonton. Nggak bisa ya. Maksudnya berita-berita yang beredar apa? Salah satu kesan positif dari orang-orang yang datang ke Qatar apa? Mereka melihat toiletnya bersih, airnya banyak. Soalnya di barat nggak kayak gitu. Mereka toiletnya biasa kering pakai tisu doang. Begitu melihat ini kok asik banget ya, katanya toilet di Qatar.
Nah, itu begitulah Islam, mengajarkan kebersihan sampai kayak begitu. Jadi orang Barat memang nggak bersih sebenarnya kalau kita tahu. Istilahnya nggak bersih. Mereka tuh mandi jarang. Saya selama di sana itu saya tinggal dengan orang Barat di rumahnya. Saya homestay, saya nggak tinggal di hotel. Saya tinggal sama orang Katolik di rumahnya. Ya, itu kalau mereka berangkat kuliah, mau berangkat ke kantor, itu pada nggak mandi, cuci muka aja. Muka doang. Nah kalau kita kan nggak biasa kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa lebih bersih dari mereka. Cuma ya tadi lagi ya, image itu kan dibangun kadang-kadang gitu. Oh, orang Islam tuh kotor, orang di Barat tuh bersih. Itu karena kita melihatnya dari jauh. Biasanya kalau ngeliat dari jauh kayaknya cakep, begitu kita deketin sebenarnya lebih jelek dari yang kita bayangkan. Kayak gunung ya saat. Iya kayak gunung, dari jauh kayak cakep gitu kan. Kita foto itu cakep gitu. Begitu kita deketin aku utang dulu gitu. Nah, begitulah kira-kira. Jadi sebenarnya masalah cara pandang saja. Itu dari satu sisi. Kalau dibilang tapi kita juga harus adil ya, artinya mengakui kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi kita tidak anti terhadap Barat, tidak, tapi tetap harus selektif. Contohnya yang baiknya apa? Yang bisa kita ambil. Tepat waktunya, oke. Saya di sana terbiasa. Di sini alhamdulillah kita biasa, di sana tepat waktu. Jadi kalau yang namanya acara dimulai misalnya jam 9, ya sudah jam 9 tuh udah on time. Jadi nggak ada yang telat, nggak mau. Bahkan nggak ada istilah reschedule gitu, nggak mau mereka. Jadi kalau ada acara yang sudah ditetapkan ya sejak awal, kemudian ada tiba-tiba kepentingan apa mau minta diubah, nggak mau dia, nggak, acaranya harus jalan. Itu salah satu positif yang bisa saya ambil. Apalagi banyak juga masih orang-orang yang baik, yang jujur masih ada juga. Contohnya dompet kita jatuh, balik itu. Beberapa murid saya dompetnya jatuh, itu dibalikin. Nih ada yang kehilangan, siapa? Diumumin, ketemu. Nah kita dompet di kantong aja hilang. Itu negatifnya jangan diambil, jangan diterusin ya. Tapi maksudnya kita harus adil dalam melihat itu. Dan kalau seandainya kita kalau kita jadi orang Islam kan mestinya kayak gitu tuh. Kita nggak anti dengan peradaban luar Islam, tidak. Kalau baik kita terima, tapi kalau buruk, mohon maaf kita nggak bisa terima. Cuma sayangnya orang-orang yang belajar ke Barat kadang-kadang yang dibawa pulang ke sini yang nggak benernya, bukan yang baiknya. Jadi nggak selektif. Ya nggak selektif, semua yang dari Barat dibawa semua. Kalau yang baik nggak apa-apa bawa, terus dibawa lah yang baik, tapi yang nggak baik jangan. Ya, sampai ke masalah makanan juga. Ini lagi rame restoran apa namanya? Mie apaan tuh? Karen dinner. Nah, itu rame sebelah itu. Yang apa pelayannya galak-galak, pelayannya marah-marah. Nanti kan di Barat itu, dibawa ke sini. Ngapain juga, nggak usah ngomong agama dulu deh ya. Berdasarkan kultur kita orang timur aja udah nggak pantas. Ya kan, apalagi pakai pandangan agama udah jelas bertentangan. Agama kita ngajarin kalau ngasih makan tuh kan yang baik. Nah ini restoran kayak gitu, kok dibiarin buka di sini? Katanya negara kita ini negara yang adil dan beradab. Itu adabnya loh mas, nggak benar. Harusnya ditutup. Ya, kalau seandainya udah jelas begitu tutup, nggak boleh karena itu udah nggak sesuai. Itu bertentangan dengan NKRI. Nah, gitu maksudnya. Kalau pakai agama udah jelas aman. Ya. Dan berhalal nggak ada dan macam-macam lah pokoknya. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana kita memahami Islam agama yang lurus? Islam agama yang lurus itu pertama kita pahami bahwa Islam itu agama wahyu. Ya, Islam itu agama wahyu. Maksudnya apa? Nah, ini poin-poinnya nih. Pertama, nama Tuhannya itu dari wahyu. Ya, kita kenal Allah itu dari mana? Dari wahyu, dari Quran. Allah memperkenalkan dirinya. Innani anallah. Jadi kenalin dirinya. Aku ini adalah Allah. Jadi kita nyebut nama Allah itu bukan hasil rapat. Ya. Kalau kemarin kan kalau nggak salah undang 2 malam ya di sini ya. Ustaz ya, kalau di cerita panjang lebar tuh tahu tuh bagaimana yang namanya Tuhan dalam konsep Kristen itu diputuskan lewat voting. Ya, saya sempat belajar kristologi waktu kuliah. Itu Yesus yang dianggap Tuhan itu oleh orang Nasrani, itu dianggap Tuhan dalam satu konsili, satu rapat kalau kita. Terus diputuskan lewat voting. Gimana nih? Jadi kalau kata gitu ya, gimana? Yesus Tuhan atau bukan? Voting deh voting. Akhirnya banyak yang milih Tuhan. Jadilah Yesus Tuhan pada saat itu. Ya sebelumnya ada perbedaan pendapat antara yang mengatakan Yesus itu Tuhan dan bukan Tuhan.
Kalau kita enggak, sejak awal kita sudah gampang. Karena apa? Allah sendiri yang memperkenalkan namanya, innani anallah. Aku ini Allah. Jadi ketika kita pengen beribadah, kita nggak pakai bingung siapa Tuhan kita. Udah jelas Tuhan kita Allah. Karena Allah yang mengenalkan dirinya. Bukan mikir namanya siapa, Tuhannya diciptain namanya siapa. Kita nggak menciptakan Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita. Jadi nama Tuhan kita itu dari wahyu. Kemudian yang kedua, kenapa Islam itu agama wahyu? Karena nama Islam juga dari wahyu. Nama agama kita itu dari wahyu. Inna dina indallahil Islam. Itu nama langsung Allah yang kasih itu. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Namanya itu Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Itu namanya Allah langsung yang kasih. Tapi agama-agama lain namanya bukan dikasih lewat wahyu, mereka yang menamakan diri sendiri. Ya. Buddha, Hindu, ya, Kristen itu bukan dari agama wahyu. Ini namanya bukan berdasarkan wahyu, sedangkan kita nama kita agama kita wahyu. Dan namanya bukan berdasarkan pembawa risalahnya. Ya. Gak disebut agama kita Muhammadanism. Ya. Orang Barat menyebutnya gitu, tapi kita nggak pernah mengatakan agama kita itu Muhammadanism. Ya. Tapi Islam, karena namanya langsung Allah yang memberikan. Begitu ya. Kemudian ibadahnya juga berdasarkan wahyu. Kita ibadah kita itu, kenapa kita sholat itu 5 waktu? Wahyu yang menetapkan itu. Ya, secara prinsipnya ya, secara prinsip. Kalau teknisnya itu perbedaan pendapat itu ranah khilafiyah itu biasa. Tapi secara teknis, secara prinsip, kenapa kita puasanya kenapa Ramadan? Kenapa enggak Rabiul Awal? Itu akal nggak nyampe ke sana. Itu wahyu yang menetapkan. Ya, kenapa sholat 5 waktu? Kenapa enggak 3 waktu? Coba dipikirin pakai akal nggak akan ketemu tuh, gimana pun juga. Ya, kok gitu sih? Kenapa nggak 3 waktu aja sih? Sekarang udah tahun 2023 sih kayaknya udah 5 udah nggak enak bangetnya. Ya nggak boleh, karena akal nggak bisa memutuskan itu. Semuanya ada wahyu. Yang prinsipnya gitu. Kalau beda-beda masalah perinciannya itu ijtihadi namanya. Islam tuh justru memberikan penghargaan kepada akal, tapi tetap ada porsinya. Ya, macam-macam lagi lah. Ya, jadi kita sholat, kita haji, itu semuanya ada wahyunya. Ya, kenapa hajinya ke Mekah atau Madinah? Kenapa nggak hajinya ke Dubai? Ya, nonton bola nanti ke Qatar. Ya, kenapa hajinya nggak ke Perancis? Nah, gitu kan? Enggak, memang begitu. Nah, itu semuanya ada wahyu. Ibadah kita itu berdasarkan wahyu. Nah, jadi bukan asal-asalan kita ibadah mengarang. Nggak bisa. Kita ibadahnya gimana? Ya. Ya, kenapa sholat? Kenapa ada ruku? Kenapa ada sujud? Itu bukannya kita bikin gerakan sendiri, nggak ada tuh. Kayak ngarang-ngarang kayak begitu. Ya. Nah kemudian, kenapa Islam itu agama wahyu, agama yang lurus? Karena ada teladan yang pasti. Itu Nabi Muhammad SAW. Itu teladan yang pasti. Jadi kita nggak kebingungan kalau ditanya siapa sih yang mesti kita ikutin? Ya Nabi Muhammad. Satu-satunya tokoh sosok manusia yang diikuti dalam segala hal. Ya. Tokoh-tokoh di Barat ada yang hebat-hebat, tapi nggak ada yang diikuti semuanya. Saya sering kasih contoh gitu. Orang Barat misalnya membanggakan para filosof Yunani klasik, Socrates, Plato, Aristotle dan sebagainya. Sekarang tanya bagaimana cara gosok giginya Plato. Ada nggak yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, nggak diceritain di buku-buku biografi Plato kalau gosok gigi kayak begini, nggak ada. Ya, kalau kita Nabi Muhammad semuanya diceritain. Bangun tidurnya diceritain, gosok giginya diceritain, mandinya diceritain, tidurnya, makannya, semua cari tokoh yang kayak gitu, nggak ada. Kali kalau tokoh-tokoh di Barat yang diceritain pemikirannya doang. Pemikirannya pun terpisah daripada amal. Terpisah dari amal. Dan itu bukan baru sekarang, dari zaman dulu kayak gitu. Dari zaman dulu di Yunani itu orang-orang yang dianggap sebagai ahli ilmunya, mereka kalau siang ngajar kayak begini, malu ke tempat pelacuran. Itu biasa.
Kata mereka, kita di rumah punya istri, tugasnya untuk melahirin anak aja. Tapi kalau kita mau bersenang-senang, kita datang ke tempat pelacuran. Itu tokoh-tokoh filosof barat kayak gitu biasa, nggak ada masalah. Kalau kita nggak bisa gitu, ya masa siang di majelis taklim, malam di klub malam. Nah benar lah Ustaz kayak gitu, ya. Jadi betul-betul harus dijaga. Jadi tokoh-tokoh barat yang dirujuk itu hanya kepada pemikirannya. Adapun perilaku pribadinya nggak bisa jadi rujukan. Susah. Ya, jadi itu makanya kita enak. Kenapa agama kita tuh wahyu, berdasarkan wahyu terus lurus kita punya teladan. Yang teladan yang pasti yaitu Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi yang lebih baik dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian generasi berikutnya berlomba-lomba meneladani Nabi Muhammad. Jadi gitu. Terus, makanya para ulama juga berusaha, meskipun tentu nggak sempurna karena kita bukan nabi. Ya, tapi kita berusaha meneladani itu. Oke, itu yang pertama. Kenapa agama wahyu? Kedua, lurus. Lurus itu karena Islam itu agama tauhid. Ya, Islam itu agama tauhid. Saya bagi dua di sini, yaitu tauhid pertama sebagai asas keimanan dan yang kedua nanti tauhid sebagai cara pandang. Apa itu maksudnya tauhid sebagai asas keimanan? Tauhid, ya kalau kita beriman, ya beriman, maka buktikan dengan tauhid. Tauhid itu kan artinya mengesahkan, gitu kan? Tauhid itu artinya mengesahkan. Dan tauhid itu beda dengan monoteisme. Ya, kalau seandainya ada orang suka bilang monoteisme, mono artinya satu, teis Tuhan. Jadi monoteisme itu satu Tuhan. Kalau dia bilang Islam itu agama monoteisme, bukan. Islam agama tauhid. Sebab kalau monoteisme, meskipun satu Tuhan, kalau Tuhannya bukan Allah, dia nggak dikatakan tauhid. Misalnya ada satu orang atau satu kelompok yang mengaku agama, mereka meyakini satu Tuhan, tapi Tuhannya tuyul. Itu nggak dibilang tauhid. Monoteisme iya, karena satu Tuhan yang diyakini bahwa Tuhan itu satu misalnya. Atau misalnya dulu zaman Nabi Musa ada Musa As-Samiri, ya. Musa As-Samiri yang bikin anak sapi dari emas, ya. Yang bikin apa? Patung anak sapi dari emas. Nah, seandainya orang-orang Bani Israel ketika itu memang hanya menyembah anak sapi itu saja, dikata tauhid nggak? Enggak dibilang tauhid. Meskipun ada yang bilang monoteisme karena satu Tuhan saja, tapi tauhid tidak. Kenapa? Karena bukan Allah Tuhannya. Gitu ya. Jadi konsep tauhid itu adalah berbeda dengan konsep monoteisme. Kalau monoteisme satu Tuhan tapi Tuhannya belum tentu Allah. Jadi kalau Tuhannya Allah, maka itu adalah tauhid. Dan kita harus mengesahkan Allah, ya. Tauhid, ya. Tuhan yang Maha Esa, Allah namanya. Jadi Allah itu Tuhan kita, jangan kita duakan dengan yang lain. Kalau kita syirik, itu kan zolim, ya. Kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Kita percaya Allah sebagai Tuhan, tapi kita percaya kepada yang lain juga. Nah itu syirik kayak gitu, nggak boleh. Jadi tauhid, konsep Tuhan kita, konsep tauhid, Tuhannya Esa, namanya Allah, bukan yang lain. Kemudian tauhid menyatukan perbedaan antara umat Islam. Maksudnya ya pernah saya sampaikan juga. Ya, kita banyak perbedaan, tapi kita semua jadi saudara karena persamaan tauhid. Ya, kita beda dengan saudara-saudara kita aja di sini bedanya banyak. Tapi kenapa kita jadi bersaudara? Karena ada kesatuan yang mengikat kita, itu tauhid. Kita Tuhan kita sama, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan dimanapun orang yang berada, kalau seandainya dia bertauhid, maka dia saudara kita. Meskipun kita nggak pernah kenal mereka, meskipun kita tidak pernah jumpa, ya. Kita mendengar saudara kita di Palestina dibantai misalnya, kita nggak pernah kenal mereka, nggak pernah ketemu, tapi kok kita terasa juga sakit, ya karena mereka saudara kita, satu iman. Kita bertauhid, mereka bertauhid. Dan kalau kita
menolong mereka, mengirimkan bantuan, ya itu bukan satu hal yang salah, orang mereka saudara kita juga. Nah itulah hebatnya persaudaraan dengan dasar keimanan itu tidak bisa dibatasi dengan geografis, nggak bisa dibatasi dengan apa perbatasan negara, di mana aja. Yang namanya apa? Yang namanya orang beriman saudara kita. Bahkan bukan hanya di dunia. Ketika udah meninggal pun saudara kita bukan? Saudara, connect nggak? Connect tetap. Di akhirat nih saudara kita yang udah duluan ke alam barzakh, yang udah meninggal. Itu kalau kita doain diterima nggak? Diterima sampai. Buktinya kalau kita sholat Jumat tuh salah satu rukun sholat Jumat apa? Khutbah Jumat kan harus ada doa untuk orang mukmin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu kan doa tuh. Ya al-ahya minhum wal amwat. Jadi yang didoain bukan cuma yang masih hidup, tapi yang meninggal juga didoain. Kalau nggak dibaca doa itu, khutbahnya nggak sah. Khutbahnya nggak sah, Jumatannya nggak sah. Kan gitu. Jadi persaudaraan ini luar biasa. Kalau dasarnya keimanan itu nyambung terus. Nggak dipisahkan. Meskipun udah satu di barzakh, kita masih di dunia, nyambung, connect. Ya. Jadi nggak usah heran, kok bisa sih connect? Teknologi yang dibikin manusia jadi bisa connect. Kita di sini, satu di Bandung, satu di mana? Itu teknologinya nyambung tuh connect, asalkan punya kartunya sama. Ya hidup maksudnya gitu ya. Nah, gitu juga dengan doa kita sampai ke sana. Orang-orang yang kita doakan. Kalau kita sholat jenazah pun kita baca doa kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anhu. Kenapa? Karena connect itu nyampe. Kok nyampe sih? Karena bertauhid. Tapi kalau nggak bertauhid, meskipun keluarga nggak nyampe. Makanya kita nggak boleh menyebut orang-orang yang non muslim itu dengan kata-kata almarhum. Nggak boleh. Ya, orang non muslim nggak boleh kita bilang almarhum, nggak boleh. Ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Almarhum siapa? Joni misalnya. Sebenarnya dia non muslim misalnya. Kalau muslim sih nggak apa-apa. Nggak boleh. Setelah meninggal almarhum nggak boleh. Kalau orang Islam boleh, nggak apa-apa, ya, boleh. Karena itu maksudnya doa semakna dengan kata rahimahullah dengan yarhamullah sama kan. Cuma bedanya menggunakan bentuk isim maf'ul kalau dari bahasa Arab itu. Jadi kalau saya berpandangan bahwa apa yang dikatakan rahimahullah, yarhamuhullah, almarhum sama maknanya, nggak ada masalah. Boleh dua-duanya. Kita bukan apa bahasanya. Ya udah mendiam tuh bahasa apa? Iya kan jenazah gitu. Kalau jenazah memang udah jenazah ya. Tapi kalau dibilang almarhum yang nggak bisa. Dan almarhum itu artinya kan orang yang mendapat rahmat, kasih sayang Allah. Ya. Joni aja namanya. Kalau si Joninya non muslim ya. Gitu. Jadi kita bisa apa namanya tetap bersaudara meskipun sudah beda alam. Gitu ya. Insya Allah begitu. Nah kedua, tauhid bukan hanya sebagai asas keimanan, tapi tauhid juga sebagai cara pandang. Ya, apa tuh cara pandang? Nah ini penting. Cara pandang kita sebagai orang Muslim itu bersifat tauhidi, bukan dikotomi. Dikotomi itu artinya memisahkan, membenturkan. Jadi seakan-akan cara pandang dikotomi itu tidak bisa satu. Dia selalu berbeda dan selalu bertentangan. Kalau kita enggak, dicontoh gitu ya. Nanti saya akan kasih lihat. Jadi dalam memandang sesuatu, meski ada perbedaan, tapi bisa disatukan dan ditempatkan sesuai kedudukannya. Kita lihat nih, contohnya apa? Jiwa, raga. Jiwa sama raga sama atau beda? Beda, ya kan? Jiwa gak kelihatan, raga kelihatan. Tapi cara pandang kita itu nyatu. Kenapa? Sebab raga kita baik kalau jiwa kita baik. Gitu kan? Itu cara pandang Islam. Kan dalam Islam, dalam hadis aja Nabi mengatakan apa? Wa inna fil jasadi mudghah. Dalam diri kita ada satu unsur. Kita sholahat, sholahal jasadu kullu. Kalau organ itu baik, kalau unsur itu baik, maka fisik kita baik. Wa idza fasadat, fasada jasadu kullu. Kalau dia rusak, maka semua anggota tubuh kita ikut rusak. Ala wahyal qalb. Apa itu? Hati, jiwa. Sebutannya macam-macam, bisa qalb, bisa nafs, bisa fuad, bisa akal, ada macam-macam sebutannya. Tapi maknanya satu sebenarnya.
Jadi kita jangan menganggap jiwa dan raga tidak bisa disatukan. Bisa, cuma menempatkannya saja. Raga harus ikut jiwa kalau pengen benar. Jangan jiwa ngikutin raga. Kalau jiwa ngikutin raga, itu repot, nafsu akhirnya. Tapi kalau raga ngikutin jiwa kita, diatur nanti. Nah, jiwanya nanti dibimbing sama akal, sama agama supaya baik. Ya. Jadi jangan dianggap jiwa kita itu berpisah dengan raga. Ya berpisah memang beda maksudnya, tapi satu. Makanya yang perlu diperhatikan bukan cuma raga, tapi jiwa. Jangan kita cuma rajin olahraga tapi nggak rajin olah jiwa. Apalagi dua-duanya nggak rajin. Olahraga nggak rajin, olah jiwa nggak rajin, rajinnya makan. Ya? Jadi dua-duanya harus, olahraga harus, olah jiwa juga harus. Jangan rajin olahraga, jiwanya nggak pernah dikontrol. Ya, sehat secara fisik, tapi jiwanya nggak sehat. Jadi harus jiwanya sehat. Ya gitu ya, jiwanya sehat, kemudian nanti insya Allah raganya sehat. Itu contoh cara pandang kita. Jadi jangan memisahkan antara jiwa dan raga. Kemudian antara ilmu dan amal. Ilmu sama amal beda apa sama? Beda, tapi nggak boleh dipisahkan. Harus disatukan. Orang berilmu tanpa beramal, kata Imam Ghazali, itu orang gila. Orang beramal tanpa ilmu sia-sia. Gitu kan? Orang berilmu nih, dia berilmu banyak tapi nggak diamalin, ya dia gila. Ilmu apa? Ilmu apa aja, bukan hanya ilmu agama. Contoh deh, yang urusan dunia deh, kan harus ada ilmunya nggak? Ilmu dulu deh. Ada ya? Ibu-ibu kalau pengen bikin kue bahannya apa? Terigu kan? Apalagi? Telur. Nah itu ilmu namanya kan? Nah sekarang begitu ibu pengen bikin kue, ibu ganti semen. Jadi kue nggak? Nah, gila kan namanya? Nah, gila namanya. Kan tahu kalau pengen bikin kue ilmunya kudu pakai tepung, pakai apa lagi? Telur ya kan? Diganti jangan pakai telur, nggak enak, kita ganti aja. Ya, pakai apa? Pakai gas gitu. Nggak bisa diganti. Itu ilmu, kalau nggak diamalin rusak. Ya, ilmu apa aja, bukan cuma urusan dunia, bukan cuma urusan agama. Nih, ilmu ngebangun rumah nih. Ya, kalau pengen bikin pondasi kan pakai apa? Semen, batu, besi, ya nggak? Itu ilmu. Sekarang tukang kalau pengen bangun harus pakai itu kan? Semennya harus cukup, batunya harus ada, besinya juga harus ada. Bisa nggak diganti? Udah nggak usah pakai semen, nggak usah pakai batu, nggak usah pakai, ganti kepala sapi aja. Bisa nggak? Gila ya kayak begitu. Itu orang gila, bangun nggak pakai semen, nggak pakai kain, batu, nggak pakai besi, pakai kepala sapi doang. Bukan cuma gila, syirik bisa kayak gitu. Ya, salah. Itu urusan dunia tuh. Ya. Apalagi urusan akhirat. Ya, ilmu. Bapak tahu, ibu tahu tentang kalau sholat itu wajib. Dalilnya apa lagi? Tapi nggak sholat. Buat apa? Gila. Itu persis kayak orang-orang yang di barat, orientalis itu mereka belajar Quran, belajar hadis, tapi mereka nggak beriman pada Quran. Orang orientalis itu ngerti loh Quran. Orang-orang di barat itu ngerti hadis, bisa baca Quran, bisa baca hadis, dia ngerti banget, tapi sayangnya nggak beriman. Itu buat apa? Rugi. Nah, sedangkan orang yang beramal saja tidak berilmu juga sia-sia. Bapak ibu sholat tapi nggak tahu yang membatalkan sholat. Udah tentu 3 kali jalan terus aja. Ya, udah 3 kali kentut. Kok kamu nggak ini? Kan kentut. Ya kan kecil. Kalau kecil mah dimaaf. Gitu kan? Ya enggak. Ya, jadi ilmu itu penting untuk amal. Bapak ibu puasa, amal kan? Oke, yang ngebatalin puasa harus tahu. Jangan yang ngebatalin puasa nggak tahu. Saya udah tahu Ustaz, yang ngebatalin puasa amal. Oke. Sekarang selanjutnya, yang ngebatalin pahala puasa harus tahu juga. Jangan cuma beramal aja, yang ngebatalin pahalanya nggak tahu. Akhirnya puasa ya puasa, gibah ya gibah. Maaf nih, bukan ngomongin orang, gitu katanya. Maaf nih, bukan ngomongin orang, tapi emang bener. Lah emang gibah gitu, ya kan? Kadang orang kalau habis gibah beralasannya gitu kan, maaf ya, bukan ngomongin orang nih. Bener nggak? Suka gitu ya? Kalau yang baik nggak apa-apa. Kalau yang buruk, kalau gibah itu kan apa definisi gibah?
Gibah itu kan dibuka akhwaka bima yakro. Kita ceritain orang, kalau dia dengar bisa marah tuh orang. Tapi kalau kita ceritain yang baik-baik mah bukan gibah, nggak apa-apa. Jadi kalau kita lagi puasa nih, kita nggak makan, nggak minum, tapi gibah sama makan bangke. Tapi gitu kadang-kadang dalil ke pembenaran nih, maaf kita bukan ngomongin orang. Jadi gitu. Emang dia pelit, gitu kan? Nah sekarang sesuatu yang digibah itu memang ada pada orangnya. Orangnya pelit, kita ngomongin di belakang dia. Kalau dia pelit itu memang benar, itu namanya gibah. Kalau dia nggak pelit, kita bilang pelit, bukan gibah, namanya bohong, dusta. Itu ngada-ngada. Mendingan mana? Bohong apa gibah? Jangan loh. Bohong jangan, gibah juga jangan. Mendingan baca Quran lagi puasa gitu. Jangan, saya mah nggak gibah, cuma bohong. Ya apa juga dosa dosanya. Ya, jadi ilmu sama amal itu apa? Harus disatukan. Meskipun beda. Jangan dibilang ilmu dan amal sama, beda, tapi bisa disatukan. Konsep ilmu di barat nggak gitu, ilmu dan amal dipisahkan. Jadi kata mereka, ya kita mah pinter urusan kita. Masalah amal nggak usah urusan kita. Makanya tadi nggak heran tuh. Jadi kalau dosen ya paginya ngajar di kampus, malamnya pada ke diskotik, kata dia mau urusan masing-masing itu. Jadi kalau saya ikut campur, yang penting saya waktu ngajar saya bisa. Yang penting waktu saya nyampein materi saya bisa dipaham. Itu aja. Masalah saya mau berzina, saya mau mabuk, itu urusan saya. Gak ada urusan sama Anda. Nah itu tuh kalau cara pandangnya dikotomi, memisahkan antara ilmu dan amal jadi kayak begini. Ya. Laki-laki dengan perempuan beda apa sama? Beda, tapi bisa disatukan. Sesuai dengan tempatnya. Dalam pandangan Islam, laki-laki jadi pemimpin, perempuan makmum. Itu kan sebenarnya bukan masalah. Kalau gitu, nih penting nih. Kalau nggak paham nanti ibu-ibu ikut orang-orang feminis. Jadi pengen kesetaraan gender, pengen sama. Pokoknya nggak mau diatur sama suami. Nggak mau tuh. Orang-orang feminis nggak mau. Orang-orang feminis menganggap kalau perempuan melayani suaminya itu penghinaan. Ya, istri bikinin kopi, suaminya, oh itu nggak bisa, itu nggak setara itu, nggak mau mereka. Tapi kalau kerja di kantornya tunduk sama bosnya itu bagus katanya. Aneh ya cara berpikirnya. Jadi kalau orang-orang yang berpikir dengan kesetaraan gender dalam segala hal, itu akan menafikan ketaatan istri kepada suami. Dianggap istri taat suami itu perbudakan. Padahal enggak begitu. Suami dijadikan pemimpin untuk istrinya, bukan untuk memperbudak istri. Dia punya tanggung jawab, menafkahi, melindungi, menjaga, tanggung jawab dia. Si perempuan ikut, nurut, supaya kehidupan normal, stabil. Ketika suaminya kerja, dia jaga anaknya, dia taat. Meskipun si perempuan S3, suaminya es cendol gitu. Itu wajib taat itu istri itu. Ya, nggak boleh bilang saya S3, abang apa katanya, nggak boleh, tetap cium tangan sama suami itu. Islam udah ngatur kayak begitu. Jadi bukan berarti kemuliaan itu ada pada siapa yang lebih tinggi pangkatnya, nggak begitu Islam mengatur. Pokoknya kalau udah diatur sama Islam, laki-laki mimpin, oke, jadilah pemimpin yang amanah, yang adil kepada keluarganya. Si perempuan turut, sehingga kehidupan stabil. Kenapa banyak rumah tangga yang pada gampang bercerai? Karena nggak memahami kedudukannya masing-masing. Si suaminya zolim, si istrinya kurang ajar, ya udah bubar. Ya kan begitu. Yang namanya rumah tangga pasti ada konflik nggak? Pasti. Tapi kalau seandainya bisa disikapi dengan adab, langgeng rumah tangganya. Kenapa banyak yang konflik? Ya, yang waktu lagi pacaran bucin, begitu baru berapa bulan KDRT sampai berdarah-darah. Kayaknya ibu tahu nih. Ustaz kok tahu aja buat bahan ngajar. Kan lewat beritanya tuh ya nggak? Saya lagi buka medsos lah, astagfirullah. Tapi kalau usah tahu ya kan buat bahan ngajar boleh ya? Buat bikin contoh. Gibah tak? Enggak kan saya lagi ngajar ini. Bukan ngomongin lagi di pangkalan, bukan di tempat nongkrong. Ini contoh. Contoh supaya apa? Jangan kayak begitu. Ya? Iya. Itu pelajaran. Jadi kita bisa ngambil pelajaran dari mana-mana. Jadi suami istri itu beda. Laki karakternya kuat,
keras, tegas, perempuan dengan kelembutannya. Itu kalau bisa disatukan rumah tangga ideal ya. Ya, di kerja kasar dari suami lah, ya ganti genteng. Masa istri ganti genteng? Bisa pantas kayak begitu. Jadi sesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Insya Allah kehidupan jadi indah. Ada lakinya nggak maunya genteng. Gak apa-apa, suruh tukang nanti dia bayar. Jadi yang kayak gitu, jangan lagi jalan suami istri ditodong sama orang, suaminya ngumpet di keteng istrinya lah. Suami apaan kayak begitu? Jangan, yang harus suaminya ngelindungi istrinya. Kalau takut wajar, namanya perempuan. Enggak, suaminya takut saya, Allah sunatin lagi ya kalau takut. Jadi itu perbedaan tapi bisa disatukan kalau tahu tempatnya masing-masing. Ya, ini tauhid loh. Jadi tauhid itu bukan cuma masalah keimanan. Dalam berbagai hal cara pandang kita benar kalau dipandu dengan tauhid. Ya. Contoh lagi ikhtiar dan doa. Ikhtiar beda, doa beda kan? Nggak sama. Tapi kan nggak boleh dipisah. Boleh nggak ibu ikhtiar aja nggak doa? Sombong. Ikhtiar aja kerja tapi nggak doa, sombong. Atau doa saja nggak ikhtiar, bohong. Kayak gitu, sombong gitu, doa aja. Kenapa nggak kerja? Ya kalau waktunya dapat rezeki mah dapet. Lah nggak boleh gitu. Ya, ini kira duit turun dari langit gitu, nggak boleh. Makanya Sayyidina Umar pernah marah tuh sama seorang pemuda yang udah siap masih di masjid. Ditanya, kamu nggak kerja? Sayyidina Umar, khalifah, emang ente gak baca Quran? Loh khalifah digituin. Wa ma min dabbatin illa 'ala fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Dia gak baca Quran. Loh khalifah digituin. Khalifah Umar lagi yang setan aja takut sama dia. Kata Umar, itu ayat bener, ente yang salah paham. Ayatnya bener, rezeki kita dijamin bener. Artinya selama kita masih hidup pasti ada rezeki. Tapi kan kudu kita jemput. Bukan kita diem aja. Beda kondisi kita memang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia kan masih sehat, jemput. Tuh kecoa aja pada nyari rezeki tuh. Binatang aja nyari rezeki. Ya, laba-laba aja bikin rumah kan? Bikin rumah. Habis itu kita baru tawakal. Ya Allah tawakal, kali-kali ada laler, ngeplok gitu kan. Nyamuk. Nah, itu tuh jangan kalau laba-laba. Jadi ikhtiar perlu, doa juga perlu. Sayyidina Umar bilang, ente sana kerja, ya sana kerja. Ntar istrinya di rumah nggak masak gimana? Pakai tawakal? Nggak bisa. Beli beras nggak boleh pakai syukron, bu. Beli beras bisa nggak pakai syukron? Datang ke warung gitu, Pak beli beras, mana syukron? Dapat nggak? Ya dihitung dibuat. Ya, mau beli bensin tuh, memang pakai jasa Allah. Ya, isi bensin itu berapa? 30.000. Ya, berapa? Jasa Allah. Nggak dibayar, dikemplak. Nggak bisa. Jadi ikhtiar tetap harus ada. Doa juga jangan lupa. Ya, itu harus disatukan. Jangan ikhtiar aja, nggak mau doa. Seakan-akan nggak perlu sama Allah. Ikhtiar kita bisa berhasil, bisa enggak, tergantung kehendak Allah. Ya, tapi jangan cuma doa-doa. Ya, kita harus dua-duanya. Kayak sekarang nih, ibu ikhtiar, bapak ikhtiar belajar. Ini kan ikhtiar. Habis belajar doa supaya Allah kasih paham. Jangan, kenapa nggak ngaji-ngaji? Ya waktunya pinter mah pinter Ustaz. Nggak belajar, nggak ngaji-ngaji, salah paham. Atau belajar doang tapi nggak pernah doa sama Allah. Sombong betul. Ya, ilmu kita ini sedikit. Ya kita banyak doa sama Allah. Ya. Apalagi contohnya zikir dan pikir. Zikir, zikir itu beda kan? Iya. Zikir beda, pikir beda kan? Zikir banyaknya amalia hati. Ya, pikir amalia akal kebanyakan. Tapi dalam Islam itu akal dan hati connect, nggak dipisahkan. Kalau orang cuma pakai pikiran doang, itu jadi rasionalis saja. Hatinya nggak ingat Allah. Itu yang kemudian kenapa hari ini kita masih melihat banyak kerusakan. Kenapa? Karena orang lebih banyak mikir tapi nggak zikir. Ya gitu. Sekarang coba lihat, kehidupan makin canggih, ya kan, teknologi makin maju itu kan hasil mikir kan. Tapi ternyata masalah manusia lebih berkurang-kurang, masalah makin banyak. Ya, dengan teknologi makin maju tapi kejahatan makin hebat, ya kan? Berarti apa? Karena zikir tidak ada, tidak hadir di situ, hanya mikir saja. Tapi kalau zikir doang juga nggak cocok, kalau zikir doang nggak mikir. Jadi nggak boleh, zikir dan mikir itu memang nggak boleh dipisahkan. Makanya di Quran pun Allah mengatakan ciri-ciri orang yang berakal itu kan alladzina yadhkurunallaha
qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi zikir dan mikir itu nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan cuma zikir tapi nggak mikir, atau jangan cuma mikir tapi nggak zikir. Itu salah. Ya, itu pandangannya harus tauhid. Zikir, mikir harus jadi satu. Dunia akhirat. Ya. Dunia beda sama akhirat. Ya kan? Ya. Tapi bisa nggak disatukan? Bisa. Tempatkan dengan benar. Dunia sekarang, akhirat nanti. Sekarang gimana caranya? Beramal di dunia ini untuk ke akhirat. Jadi jangan kita mikir beramal untuk dunia saja. Ibu-ibu, bapak-bapak punya duit. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pakai duitnya hanya untuk kepentingan dunia, habis di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau seandainya bapak ibu punya duit dipakai untuk kepentingan akhirat, nanti ada terusannya di akhirat. Makanya kalau ada yang bilang duit bisa dibawa mati nggak? Bisa, bukan nggak bisa, bisa. Cuma caranya, iya caranya, bukan disimpan di rekening doang. Ya, kalau ada yang butuh bantuan, bantu. Ya, ada masjid lagi dibangun, ada pesantren, ada anak yatim, duafa yang kena gempa, kena musibah dan sebagainya. Itu tuh. Jadi kita cuma pindahin dimensi doang. Duit kita dari dunia dipindahin ke akhirat, cuma lewat jalur yang benar. Begitu caranya. Ya, kita hidup di dunia ini jadikan sebagai mazra'atul akhirah, sebagai apa lahan untuk kita bercocok tanam di sini, panen nanti di akhirat. Jadi jangan hanya berpikir untuk duniawi saja. Kerja untuk duniawi. Akhirnya udah habis dapat gaji, yang dipikir bagaimana makan enak. Itu doang. Makan enak. Kalau habis makan enak jadi apa? Ya begitu deh, lihat sendiri aja. Ya. Itu dunia itu kadarnya begitu tuh. Dunia itu kata para ulama gitu. Kalau kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bilang gini, "Man kana himmatuhu ma dakhala batnahu kana qimatuhu ma kharaja minhu." Orang yang cita-citanya hanya untuk yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai orang itu tidak lebih dari yang keluar dari perutnya. Tuh kata Sayyidina Ali. Jadi kalau pikiran kita cuma makan aja, makan boleh nggak sih? Boleh, tapi niatin yang baik. Saya makan biar apa? Biar kuat ibadah. Gitu niatin boleh, dapat pahala tuh makannya itu. Saya pengen makan supaya kalau ibadah nggak lemas. Kalau nggak makan kan lemas. Sekedar udah yang penting saya bisa melaksanakan kewajiban saya. Begitu niatin. Dapat pahala. Enaknya jadi orang yang paham tuh gitu. Tidur, boleh nggak tidur? Boleh, niatin yang baik. Pernah tidur, tidur siang, malam biar tahajud. Kan begitu tuh. Dapat pahala tidurnya tuh. Atau tidur niatin yang baik, hindarin maksiat. Kenapa tidur? Daripada ngobrol nggak karuan, mendingan tidur. Kan selamat tuh gitu dari berdosa. Dapat pahala tidurnya tuh. Ya. Jadi niatin yang baik-baik semuanya. Jadi dunia kita nanti berlanjut sampai ke akhirat. Dan masih banyak lagi nih kalau mau disambung, banyak banget nih yang harus kita pahami secara tauhid. Jadi bukan hanya dalam masalah keimanan, tapi juga dalam masalah-masalah yang lain. Jadi cara pandang ya, itu yang harus kita paham. Nah, kemudian yang berikutnya Islam lurus juga, karena Islam itu agama ilmu. Kenapa Islam itu menjadi agama yang lurus? Karena Islam itu agama yang berdasarkan ilmu. Ya. Pertama, kenapa? Wahyu pertama syarat muatan ilmu. Ya, wahyu pertama apa bunyinya? Iqra. Iqra artinya bacalah. Kan muatan ilmu tuh kan? Iya. Coba kalau kita lihat pada masa itu abad ke-5 dan ke-6 di semua peradaban dunia itu semua lagi kacau. Kalau baca bukunya Sayyid Ali An-Nadawi, ya, Abdul Hasan Ali An-Nadawi, tuh dia menceritakan tuh. Habib Rizik juga tulis dalam bukunya itu. Dalam bukunya itu dia ceritakan bahwa pada abad itu di semua peradaban itu lagi hancur-hancurnya, bukan cuma di Arab. Di Yunani, peradaban Yunani itu dulu tenggelam dengan mitos, dengan mitologi Yunani. Ya, makanya orang-orang Yunani itu percaya dengan dewa-dewa segala macam. Itu mitos. Dan akhirnya perilakunya percaya dengan mitos. Ya, ada orang kuat, ada orang hebat ini dan sebagainya. Dan itu kemudian nanti mempengaruhi apa? Mempengaruhi peradaban barat hari ini, peradaban modern yang daya khayalnya kayak begitu.
Makanya di barat-barat itu ada film-film kayak Superman, Batman, gitu kan, Spider-Man. Kenapa? Itu karena terpengaruh dengan paham mitologi Yunani, mitos-mitos gitu. Ya ada orang manusia super, gitu ya. Ya, Superman kan pakai celana dalamnya itu balik, gitu. Luar. Tapi dianggap sebagai pahlawan, superhero. Itu karena terpengaruh dengan paham apa? Yunani, percaya mitos. Itu ya. Kemudian Romawi juga waktu itu sedang kacau. Apa? Romawi itu ada yang namanya gladiator. Tahu gladiator lah? Orang diadu sama binatang, orang diadu sama singa berantem, atau orang diadu sama orang sampai mati. Kalau sekarang nggak sampai mati itu, WWF atau apa tuh, apa bulat bebas gitu ya, nggak sampai mati. Kalau dulu sampai mati. Yang menang yang hidup, yang mati udah kalah. Diadu betul. Jadi yang lain orang pada nonton tuh di satu apa arena tuh. Oh, kalau udah mati, kalau udah lemas, gimana? Bunuh apa enggak? Udah bunuh. Wah begitu. Jadi kejamnya luar biasa. Romawi itu salah satu kekejamannya pada masa itu. Persia juga kacau. Ada aliran Mazdakiyah namanya. Persia itu aliran orang yang kacau lah pemikirannya. Salah satu ajarannya adalah kalau orang sekarang bilang incest. Incest itu boleh hubungan saudara. Boleh itu pada zaman itu di Persia. Jadi bapak nikahin, ngawinin anaknya, begitu, incest. Itu dulu aliran Mazdakiyah bobroknya kayak gitu di Persia. Ya, di India sama juga. Wah, ada yang dikebiri, macam-macam. Termasuk di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab ada juga. Ya sebenarnya kalau dibilang kenapa Nabi Muhammad diutus ke Arab? Karena Arab itu jahiliyah kejam. Sebenarnya yang kejam bukan cuma Arab doang. Yang waktu itu peradabannya jatuh bukan cuma jahiliyah. Itu pertimbangannya banyak. Itu bisa dibaca di buku-buku sirah, ya. Paling bagus salah satunya bukunya Syekh Ramadan Al-Buti, Rahikul Maktub, Al-Mubarakfuri, itu bagus menganalisis itu. Nah, kemudian kalau di Arab ada apa? Di Arab ada juga kekejaman seperti Wa'dul Banat. Wa'dul Banat itu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya, tapi nggak semua, ini jangan salah paham. Itu nggak semua, hanya sebagian qabilah. Kalau semuanya habis dong. Kan buktinya sahabat masih ada nggak? Ada, berarti ada yang masih benar pikirannya. Cuma sebagian kelompok, sebagian suku ada yang mempraktekkan kayak begitu. Jadi kalau punya anak perempuan malu, lalu dikubur hidup-hidup. Diceritakan di Quran, oh idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswadda fa huwa kadhib. Kalau dikasih tahu, anakmu lahir perempuan, mukanya berubah, merah, hitam, marah. Besok pagi, malam lah, kalau saya itu malam tuh langsung dikubur hidup-hidup. Ya, tanah di sana kan pasir, gampang. Nggak usah pakai cangkul, bisa pakai tangan aja dulu. Kubur, udah selesai. Dulu tuh. Kalau zaman Fir'aun yang dikubur bayinya apa? Laki. Zaman jahiliyah yang dikubur perempuan. Jahiliyah modern nggak laki nggak perempuan. Dua-duanya dikubur. Ada yang dibawa ke tempat sampah. Udahlah, dosa berzina, dosa ngebunuh lagi kan. Luar biasa nih zaman jahiliyah sekarang. Ngeri. Nah, di tengah itu terus ada lagi apa? Berzina. Di zaman jahiliyah ada praktek-praktek perzinahan. Ya, nikah-nikah yang macam-macam di Jazirah Arab ada. Nikah yang resmi kayak saat ini juga ada. Tapi nikah-nikah yang lain banyak. Yang satu perempuan, lakinya banyak ada. Ya, jadi satu laki-laki, satu perempuan digauli oleh banyak laki-laki. Ntar begitu udah hamil, udah lahir, dipanggil tuh semua laki-laki yang pernah menggauli dia. Dilihat, nih, coba mana nih? Kayaknya yang paling mirip si Bulan nih. Udah tuh. Ya, itu salah satunya. Ada juga yang konyol, istrinya, dia karena suami istrinya pengen dapat keturunan yang hebat menurut dia gitu ya. Istrinya disuruh digauli oleh tokoh Arab ketika itu. Karena kamu ke rumah si Fulan, minta digauli. Kalau udah ada tanda-tanda hamil baru balik lagi. Jadi ada saham. Ada saham dari tokoh jahiliyah ketika itu. Kan kurang ajar banget itu. Ada lagi yang macam-macam, yang perempuan itu pasang bendera di rumahnya gitu kan. Ngasih tanda siapa yang mau datang. Macam-macam aja. Cara-cara pernikahan yang ada di zaman jahiliyah. Termasuk pernikahan yang sekarang dilanjutkan dalam Islam.
Nah, keluarga Nabi Muhammad bebas dari semua itu, kecuali yang resmi secara agama. Dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Nah, di tengah permasalahan itu yang mabuk, orang-orang jahiliyah itu banyak yang mabuk. Ya, minuman keras itu udah jadi darah daging, boleh dibilang. Susah mengubahnya. Nah, kemudian apa? Tiba-tiba dari semua masalah yang ada, tiba-tiba ayat yang pertama turun, Iqra, bacalah. Ini kalau buat kita, ini menjadi satu isyarat bahwa apa? Memang untuk mengubah satu masyarakat itu perlu ilmu. Itu isyaratnya. Ya. Kalau nggak ada ilmunya, itu masalah nggak akan selesai. Ya, yang namanya perzinahan, yang namanya pembunuhan, yang namanya mabuk, itu semua bakalan tetap ada. Tapi begitu ilmu, nah itu mulai. Ya, jadi akhirnya orang-orang meninggalkan dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Nah, ini makanya ilmu penting. Kemudian dalam Islam, kenapa Islam itu lurus? Karena ilmu itu, kita menuntut ilmu itu nilainya ibadah. Kita dapat pahala dengan menuntut ilmu. Bukan cuma ibadah, menuntut ilmu itu nilainya juga jihad. Jadi bapak ibu ini dalam proses menuntut ilmu ini lagi berjihad. Cuma jihadnya jihad intelektual, bukan jihad angkat senjata, tapi jihadnya jihad dengan ilmu. Karena dalam satu hadis disebutkan apa? Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia itu fisabilillah. Sampai kapan? Sampai pulang. Jadi kalau mau fisabilillah jangan pulang-pulang. Ustadznya pulang. Nah, itu satu pemahaman baru ya. Kalau pemahaman dekat, pulang ke rumah. Tapi kalau kita ambil pemahaman jauh, sampai pulang ke akhirat. Itu cara pandangnya gitu. Jadi selama dia masih nuntut ilmu sampai mati, itu matinya mati syahid. Yang kata udah pulang ke rumah gitu ya, ibu udah pulang ke rumah nih, tapi nggak berhenti nuntut ilmu, itu namanya ibu bapak dalam jihad. Jadi kalau meninggal mati syahid, cuma syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Artinya kalau mati tetap wajib dimandiin, ya diperlakukan seperti biasa, gitu ya. Jadi sampai pulang, kalau makna dekatnya sampai pulang ke rumah ya. Tapi makna jauhnya sampai kita pulang ke akhirat. Jadi makanya jangan berhenti ngaji, jangan berhenti nuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita kalau meninggal itu mudah-mudahan Allah bangkitkan bersama syuhada. Amin. Ya. Kita kalau nungguin perang kan nggak perang-perang Bu. Kita perangnya di rumah sama suami. Nah ini syuhada nih. Mereka berjuang ini syuhada dalam arti yang ini ya beneran lah ya. Kita kan nggak sempat dapat kesempatan kayak gini ya. Udah ini medan juang kita ini sekarang. Medan juang kita apa? Ya belajar, bisa paham, kita kasih apa? Kita kasih orang lagi, bagi-bagi begitu. Ya, insya Allah itu semua nilainya jihad. Jadi jihad jangan dimaknai sempit, jangan diartikan harus perang aja lawan orang kafir. Enggak, kita ini lagi jihad, ini lawan hawa nafsu nih. Ini berat loh, perang ini apa? Jihad lawan hawa nafsu ini berat. Lagi. Kalau sekarang sih mungkin enak pagi-pagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tuh kadang-kadang ngaji, habis maghrib ada final bola. Berat itu kadang-kadang masjid sepi tuh. Ada pada nonton bola tuh. Udah nonton kalah lagi. Pulang kampung. Kadang-kadang ada ujian. Ini nahan tuh. Masya Allah. Belum lagi capek jauh. Ini kan jauh-jauh datang nih bapak ibu nih, ya kan? Tapi tetap datang. Ya itu luar biasa. Kemudian Islam itu tadi tidak ada dikotomi ilmu, tapi ada klasifikasi. Gak ada tuh dikotomi ilmu. Gak ada artinya ilmu itu apa ya, istilahnya dibenturkan satu dengan yang lain, nggak bisa bersatu kan. Sekalipun ada yang namanya klasifikasi, mana yang disebut dengan ilmu dunia, mana ilmu akhirat. Itu bukan untuk menepikan satu ilmu, tidak, tapi supaya tahu kedudukan masing-masing. Mana yang disebut dengan ilmu fardu ain, mana yang fardu kifayah, itu penting supaya kita tahu. Ya. Kemudian ilmu integral dengan amal, adab. Ya tadi ini sama lah. Jadi tauhid ya, ilmu itu nggak bisa dipisahin dengan amal dengan adab. Ini kalau kita belajar itu adabnya harus baik, amalnya harus tambah baik. Jangan sampai kita terus belajar tapi amal kita malah tambah buruk, adab kita malah tambah nggak benar. Jadi harusnya tambah baik. Nah, keenam, Barat berhutang kepada dunia Islam.
Ini bukan kata kita, bukan klaim. Orang Barat ngakuin. Orang Barat ngakuin. Bukan kata kita doang. Orang Baratnya ngaku. Mereka banyak menulis. Ada buku yang ditulis oleh orang Barat namanya Tim Wallace-Murphy. Dia bilang apa? Di buku itu dia bilang, kita itu masyarakat Barat punya hutang kepada orang-orang Islam yang nggak bakal pernah terbayar lunas. Kenapa? Karena dilihat bagaimana budaya ilmu di Barat itu terpengaruh dari budaya Islam. Banyak sekali pelajaran-pelajarannya, ya, sampai ke gelar-gelarnya itu dari Islam. Ya, gelar doktor itu di Barat, ya kan? Dikenal di Barat. Sebelum di Barat, doktor itu di Islam itu udah ada gelar itu, cuma nggak pakai istilah doktor. Ya, nggak pakai istilah doktor, pakai istilah yang lain. Proses untuk jadi dokter itu sama kayak dalam Islam tradisinya. Butuh ilmu yang lama. Kalau dalam Islam dulu gelarnya kalau S1 itu adalah alim. Ya, alim. Kalau S2 itu syekh. Ya, syekh. Ya, atau alamah, ada yang masih alam. Kalau S3 itu mufti. Kategorinya gitu. Jadi kalau udah S3 dia udah independen. Nah, diadopsi itu ke barat pendidikan itu. S1 dia alim. Nah, tanda alimnya apa? Dia dikasih izin buat ngajar. Gitu tuh. Ijazah, namanya ijazah. Ijazah itu bahasa Arab, dari kata izin, ijazah. Terus nanti S2 tambah lagi otoritasnya. S3 kan kalau sekarang tuh kan kalau pengen lulus S3 dia harus apa? Disertasinya itu punya satu teori baru. Dia harus punya teori. Artinya independen. Mufti itu kan gitu. Mufti itu kan independen, dia bisa menyampaikan hukum karena dianggap sudah memiliki kelayakan. Gitu ya. Atau teorinya apa nih? Kalau dokter kalau lulus tuh Anda apa teori Anda? Itu udah jelas. Bisa dia menemukan teori baru, bisa dia mengembangkan teori yang lama, atau dia membantah teori yang sebelumnya. Gitu. Itu tergantung kemampuan dia. Jadi mufti kayak begitu. Ini diambil banyak lagi lah. Itu dari sisi keilmuan, belum lagi dari macam-macam. Makanya dulu orang-orang Barat banyak belajar ke negeri-negeri Islam. Dulu bahasa yang jadi bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Ya, orang-orang Barat itu belajar ke bangsa Arab, pakai bahasa Arab. Bajunya bukan jeans, gamis. Ya, dulu orang-orang Barat itu belajar ke negeri Islam nggak pakai celana jeans, tapi pakai gamis, ya, pakai sorban. Karena itu kalau kata Ibnu Khaldun biasa, ya, satu peradaban yang kalah biasanya akan meniru peradaban yang lebih unggul. Nah sekarang kan kita di Bali kondisinya. Sekarang kita jadi bahasa internasional bahasa Inggris. Karena kita udah banyak ketinggalan, ya, dari sisi keilmuan. Ya, banyak penemuan-penemuan di Barat kita enggak. Jadi kita malas. Yang salah bukan agama kita, kitanya yang malas. Akhirnya ketinggalan. Ya, jadinya bahasanya harus bahasa Inggris. Ya, semuanya tuh pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris kayaknya keren. Ya, padahal biasa-biasa aja sebenarnya kan. Ya. Bikin restoran di pinggir kali, kalau dibilang restoran pinggir kali kan nggak keren. Tapi kalau Riverside kan keren. Ya kan? Riverside keren. Padahal apa? Pinggir kali kan. Gado-gado biasa. Tapi kalau makanannya dikasih merek dipakai Inggris, itu jadi kayak mahal kan? Salad with coconut sauce. Enak banget, padahal gado-gado itu. Ya. Jadi kayak biar keren gitu. Ya, macam-macam lah ya. Jadi dunia Barat banyak utang sama Islam dalam segi keilmuan. Ya. Universitas Barat belum ada, Islam udah punya universitas duluan. Cuma dulu sebutnya madrasah. Ya. Apa madrasah Qairawan, madrasah Nizamiyah, itu Barat belum ada. Barat itu baru ada universitas tuh abad belakangan di Italia, Bologna. Baru belakangan, baru ada kampus-kampus berikutnya Oxford, Cambridge, belakangan itu. Ya, kalau kita udah lebih dulu ada, ya, dan itu pendidikan tinggi. Orang-orang hebat di situ dilahirkan. Nah ini bagaimana agama kita lurus. Nah, kemudian bagaimana juga Islam itu agama yang menjaga kemaslahatan. Ini luas betul pembahasan Islam. Islam itu agama yang menjaga kemaslahatan. Ada 5 kemaslahatan yang dijaga oleh agama kita, yang biasa disebut dengan maslahat doruriyah, maslahat primer. Ya.
Ada 5 nih yang biasa disebut. Satu, menjaga agama. Ya, jadi agama Islam itu syariatnya nih, syariat Islam itu untuk menjaga agama. Makanya nggak boleh ada orang-orang yang melecehkan agama. Islam mengatur jangan sampai ada pelecehan agama. Jangan sampai ada umat Islam yang murtad. Nah, itu diatur tuh. Jadi agama ini penting betul, syariat itu menjaga. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang murtad, bagaimana ada orang yang melecehkan agama, itu ada masalah. Nanti hukum Islam tuh mengawal betul, mengatur lah semuanya itu, supaya nggak ada hal-hal kayak gitu. Jadi Islam tuh mengajak kita bertauhid, ya, mengikuti syariat yang benar. Itu karena agama itu perlu dijaga. Kedua, menjaga jiwa. Syariat Islam itu menjaga jiwa, makanya nggak boleh ada membunuh, ya kan? Islam itu kan mengawal betul kan, nggak boleh ada pembunuhan kan? Kalau ada pembunuhan hukumnya apa? Kisos. Kalau pakai hukum Islam kan gitu, kisos. Melukai balas lukai, pukul balas pukul, gitu kan? Nggak boleh jiwa. Kalau seandainya jiwa ini tidak dijaga, nanti orang main bunuh-bunuhan. Ya, Islam tuh sangat menghargai jiwa manusia. Jadi nggak ada tuh jiwa manusia dibiarkan mati begitu saja, nggak ada gunanya. Makanya kalau kita paham kayak ini, Islam ini sangat menentang aksi terorisme, ya kan? Karena dijaga jiwa. Jangankan jiwa manusia, jiwa binatang saja nggak boleh disakiti dalam Islam. Ya. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu agama teroris, dia belum benar ngaji itu. Islam itu anti terorisme. Islam sangat menentang terorisme. Gimana Islam mengajarkan terorisme? Sama binatang aja nggak boleh. Ada hadis perempuan masuk neraka gara-gara kucing ngurung seekor kucing. Padahal dia rajin sholat, rajin puasa. Masuk neraka kata Nabi. Ada hadis itu. Sahih. Dakhalat imra'atun naro fi hirratin habasatha. Ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara apa? Mengurung seekor kucing, gak dikasih makan dan gak diberi bebas dan makan sendiri. Kepada binatang aja nggak boleh. Ada binatang yang disunahkan untuk dibunuh, tapi harus dibunuh langsung, nggak boleh dimain-mainin. Dimain-mainin dosa juga kita. Misalnya cicak, cicak kan boleh itu dibunuh ya, tapi harus langsung mati, nggak boleh ditangkap, dicopotin kakinya satu-satu. Itu nggak boleh. Iya? Apa? Menyiksa itu nggak boleh. Tapi kalau mati langsung boleh, nggak apa-apa. Memang begitu. Jadi Islam itu sangat mengatur. Makanya coba perhatikan, sama binatang aja kita memperlakukannya luar biasa. Kalau potong kurban tuh, kambing, boleh nggak potong di depan temennya? Nggak boleh kan? Harus ada pri kehewanan. Ya enggak? Kan kesian, misalnya meskipun kambing nggak punya akal kayak kita kan melihat temennya dipotong. Nah ini sapi gitu, tutup. Jangan sampai ngelihat. Itu bayangkan bagaimana Islam mengajarkan kita beradab kepada binatang, apalagi pada manusia, nggak boleh. Jadi kalau seandainya kita paham agama ini dengan luas, jiwa itu juga dijaga. Nggak boleh menyakiti, nggak boleh mukul. KDRT boleh nggak? Nggak boleh. Jiwa dijaga. Nggak boleh dibunuh, nggak boleh dizolimi, nggak boleh. Banyak lagi. Bunuh diri boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh. Islam mengatur tuh bunuh diri nggak boleh. Ya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan kamu bunuh jiwa manusia kecuali dengan jalan yang hak. Kalau jalan yang hak boleh bunuh. Kalau jalan yang hak apa? Kalau dalam Islam ada tuh orang yang berzina dirajam, kisos, itu jalan yang hak. Atau bunuh ya harus bunuh, atau yang merampok dan macam-macam itu. Kalau yang tak itu nggak boleh. Ya, dan itu pun nanti melalui mekanisme. Kalau seandainya ada orang bunuh, langsung kisosnya langsung dibalas langsung apa enggak? Enggak kan, dalam pengadilan. Jadi nggak boleh langsung dari keluarganya yang bunuh gitu aja nggak boleh. Itu jadi ada jiwa yang dijaga. Dalam Islam itu seperti itu. Kemudian jiwa dijaga, akal. Islam juga menjaga akal. Makanya dalam Islam dilarang mabuk. Ya kan? Boleh nggak minum minuman keras? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh minuman keras es batu aja. Meleleh.
Tapi minum khamar boleh nggak? Nggak boleh. Ganja dan sebagainya nggak boleh karena bisa merusak akal. Akal itu kan artinya pengikat. Aklun, pengikat. Itu kalau orang Arab pakai ikatan kepala itu namanya ikol. Itu pengikat. Akal kita ini kalau masih ada, itu mengikat perilaku kita. Jangan sampai perilaku yang buruk kita lakukan. Tapi kalau udah kehilangan akal, nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk kan. Coba orang mabuk bisa ngebedain nggak? Dia sama dirinya aja nggak kenal. Makanya nyusul ke got, kan begitu kan? Karena dia udah nggak sadar. Dan orang yang akalnya nggak terjaga, itu nilainya lebih rendah daripada binatang. Misalnya malam apa? Malam takbiran. Saya puasa dulu. Saya puasa Daud, jadi hari ini lagi bilang puasa. Saya biasa gitu. Saya bilangin Bu Ustazah gitu, nggak usah nyiapin air. Saya lagi puasa. Kalau giliran puasa saya puasa. Kalau giliran makan. Nah jadi misalnya malam takbiran Idul Adha, ada kambing lepas. Kira-kira ada yang mau nangkep nggak tuh? Iya lah, mahal kambing itu. Malam takbiran lagi tinggi-tingginya harganya itu. Ada kambing lepas nggak tahu, pasti orang berebutan nangkepnya. Tapi kalau pas malam takbiran itu ada orang gila lepas. Atau ada orang mabuk lepas gitu, ada yang menangkap nggak? Enggak, pada mikir. Saking udah jatuh derajatnya tuh. Orang lebih senang menangkap kambing daripada nangkep orang mabuk, orang gila. Akalnya rusak. Makanya Islam tuh menjaga jangan sampai akal kita rusak. Jangan mabuk, udah jangan deh. Ya, pakai minuman kah, pakai ganja kah, pakai apa yang miskin pakai iPhone. Biru-biru. Sama rusak, nggak boleh, haram. Itu merusak. Agama kita sangat menjaga akal. Makanya agama kita mengajarkan syariat itu harus untuk orang yang berakal, ya kan? Salah satu syarat ibadah itu kan akil, berakal. Kalau nggak berakal kan nggak wajib ibadah. Ya? Itu agama kita luar biasa. Apalagi yang dijaga? Keturunan. Keturunan itu dijaga dalam Islam. Makanya Islam mensyariatkan menikah supaya jelas status keturunannya. Kalau nggak menikah, berzina nggak jelas status keturunannya. Ya, ini anak siapa? Oh betul-betul diatur tuh. Ya, kalaupun udah nikah, misalnya suaminya meninggal atau suaminya cerai dengan dia, si perempuan nggak langsung nikah, ada masa apa? Tidak. Kenapa? Supaya clear dulu masalahnya. Kalau seandainya dia langsung nikah, nanti takutnya ada bekas dari suaminya yang sebelumnya, tahu-tahu hamil, ini anak siapa nih? Anak yang lama atau anak yang baru? Kan bingung. Dia tuh agama mengatur keturunan, dijaga. Disuruh nikah. Kenapa suruh nikah? Supaya eksistensi manusia terjaga. Kalau seandainya manusia nggak pada nikah, lama-lama manusia habis, keturunannya habis kan. Tapi disuruh nikah, boleh. Makanya agama kita luar biasa. Agama kita itu menjaga betul. Makanya kalau ada agama yang menghalangi fitrah manusia menyalurkan syahwat biologis itu bermasalah. Manusia itu punya syahwat, biarkan disalurkan lewat jalur yang benar. Begitu ya. Jangan apa? Jangan dihalangi. Ya, nikah boleh. Ya itu ambil supaya keturunannya ada. Orang-orang barat di negara yang dikatakan negara maju sekarang banyak yang kebingungan. Kenapa? Banyak warganya udah nggak mau nikah, pengennya berzina aja, terus nggak punya anak, maunya adopsi. Makanya sebagian negara itu berani membayar warganya yang mau punya anak. Kenapa? Takut kalau seandainya nggak pada melahirkan, habis mereka. Singapura itu kalau punya anak dapat tanggungan, nggak usah jauh-jauh deh. Singapura itu anak pertama dapat tanggungan, anak kedua ada tanggungan. Kenapa? Ini populasinya udah berkurang, populasinya tuh. Orang udah males punya anak. Di negara-negara kayak di Perancis orang mau udah partneran aja, pacaran aja, nggak mau punya, nggak mau nikah juga nggak mau. Takut beban banyak ini gitu nggak mau. Dan nanti kan urusannya panjang. Nah kalau kita enggak, ya makanya kalau kita di sini dikasih tunjangan gitu tiap lahir anak, tahu banyak. Nggak dikasih tunjangan aja nambah, apalagi dikasih tunjangan. Nggak dikasih tunjangan aja semasa COVID panjang, apalagi ditambahin tunjangan. Nah itu keturunan dijaga bagus
supaya eksistensi manusia terjaga. Kalau enggak, siapa yang nerusin? Nanti orang tua lama-lama dipanggil Allah. Kalau anak mudanya nggak ada gimana? Siapa yang nerusin? Itu Islam tuh menjaga betul. Ya. Apalagi yang dijaga? Harta dijaga oleh Islam. Jadi Islam tuh bukan cuma ngurusin masalah agama doang, tapi harta pun dijaga. Gimana caranya dapat harta yang halal? Gak boleh kita mengambil harta secara batil, gak boleh menipu, gak boleh menjual yang haram dan sebagainya. Islam mengatur bagaimana jual beli, bagaimana transaksi, pinjam meminjam, sewa menyewa, kan gitu kan ada aturannya tuh. Utang piutang, bagaimana Islam mengatur? Gak boleh kan sembarangan utang piutang dan macam-macam. Jadi harta itu betul-betul dijaga. Ini milik siapa? Itu nggak boleh sembarangan. Kalau nggak ada aturan dari Islam nih, harta orang main ngaku-ngaku aja kan, ngambil duit semaunya, minjem, nggak dipulangin, ya, ngutang, waktu ngutang datang baik banget gitu ya. Begitu ditagih galakan dia, ya. Ditagih katanya bawel banget, sudah waktu minjem bawel banget, begitu ditagih malah galakan dia. Padahal kita ngingetin orang punya utang itu bagus, kita pengen dia apa? Pengen dia selamat. Ya, jangan malah galakan dia. Jadi kalau kita punya utang, buru-buru bayar. Ya, kalau punya utang gitu ya, jangan sampai waktu punya utang, pengen utang baik, mau gitu ditagih galak. Jangan. Ini jelas. Itu harta dijaga dalam Islam. Nah kemudian Islam itu agama kemanusiaan. Islam itu agama yang bukan hanya bicara tentang masalah ketuhanan, tapi juga bicara masalah kemanusiaan. Apa? Islam memuliakan manusia. Ya, di Quran Allah sebut sendiri itu walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan Bani Adam. Manusia itu, kita ini semua keturunan Nabi Adam. Jadi Allah muliakan. Jadi kalau udah Allah muliakan, maka jangan menghinakan diri kita. Kita ini Bani Adam, ya, bukan Bani Kirit. Kirit itu apa? Monyet. Ada orang-orang yang masih belajar gitu. Kita ini keturunan monyet. Dia aja kali gitu. Ya. Di sekolah-sekolah masih diajarkan manusia asalnya dari hominid, sebangsa kera. Itu salah. Kita ini Bani Adam. Nah iya, jadi di sekolah masih diajarin. Kalau anak-anaknya sekolah tuh ada tuh di sekolah tuh. Maksudnya ingetin, jangan sampai percaya. Itu teori. Teori itu sifatnya dugaan, bukan keyakinan. Jadi kita jangan percaya kalau dibilang kita ini keturunan kera. Enggak. Ya, ini panjang nih. Kalau mau dibahas tentang konsep manusia, bisa satu mata kuliah. Konsep manusia. Terus Islam memperhatikan manusia bukan aspek jasmani tapi juga rohani. Dan tadi saya sebutin juga lah, ya. Jadi kita tuh bukan cuma diurusin jasmani tapi rohani juga. Ya, Islam bukan cuma nyuruh kita sehat badan tapi sehat rohani juga. Ya, jangan cuma makan aja gitu ya. Kita punya anak nih, Bapak Ibu, jangan cuma nyiapin pakaiannya doang. Ya, banyak orang begitu mau punya anak yang disiapin bedongan, disiapin ya, tempat tidurnya. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan cuma itu, jangan lupa didoain gitu ya. Diazanin, boleh tuh. Ada sunahan juga diazanin. Ya. Cuma jangan pakai speaker maksudnya. Pelan-pelan. Ya, terus didoain, diakikahin, kan begitu tuh, dididik, ya, itu seperti itu. Jadi rohaninya dijaga. Kemudian Islam sesuai dengan fitrah manusia. Ya betul, manusia itu kan punya kesenangan, ya, senang harta, senang nggak sama harta? Nah, aku aja Bu. Emang Allah bilang gitu kan, zuyyina linnasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu fitrah manusia, senang. Ya, kita kalau dapat duit senang nggak? Senang, udah nggak pakai bohong. Tapi harus diatur, ya kan? Kalau duitnya banyak jangan lupa zakat, kan gitu kan? Ya, kalau nanti ada sedekah lagi dan sebagainya. Lawan jenis kita senang. Itu fitrah manusia, tapi tadi diatur, nggak boleh menyalurkan syahwatnya secara liar, setelah pernikahan. Ya. Kemudian manusia itu makhluk individu dan sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian. Ya, sepintar apapun kita nggak bisa hidup sendirian. Manusia tuh butuh sama orang lain.
Makanya di Quran ayat pertama yang turun dalam wahyu Allah itu disebutnya khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu kan segumpal apa? Darah ya, alaq. Ya. Alaq kok segumpal darah. Jadi digumpal. Itu alaq itu dari kata ta'alluq, bergantung. Kalau dunia kedokteran nyebutnya sekarang kalau nggak salah namanya zigot kalau bahasa biologinya. Kenapa disebut zigot? Karena posisinya dia bergantung. Nah, manusia itu punya ketergantungan kepada orang lain, nggak bisa hidup sendirian. Gak usah jauh-jauh, ibu, bapak makan sepiring itu berapa orang yang berjasa? Dari petani. Nah, petaninya, peternaknya, penjualnya, yang masaknya, semua tuh. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Makanya nggak boleh sombong. Semuanya nggak boleh sombong. Mau pejabat, rakyat nggak boleh sombong. Karena pada hakikatnya kita semua itu pelayan bagi sesama kita. Kalau yang punya duit banyak kali itu, saya ini, Anda kalau nggak punya karyawan, siapa yang jadiin usahanya? Nggak bisa. Tetap nggak boleh sombong. Murid sama guru nggak boleh sombong. Guru sama murid juga nggak boleh sombong. Guru kalau nggak ada muridnya jadi ngajar nggak? Jangan aja. Saya sendirian gini ngomong, gue mana berani saya. Orang bilang apaan? Bisa sejak kapan saya begini orang? Ya, sombong gitu saya sama murid. Begitu juga murid sama guru, nggak boleh sombong, nggak pantas banget murid sombong sama guru. Kita saling membutuhkan. Jadi yang namanya manusia itu selama di dunia, jangankan kita di dunia, Nabi Adam di surga nggak betah sendirian. Ya kan? Nabi Adam waktu diciptakan sendiri kan kesepian juga tuh Nabi Adam. Sampai Allah ciptakan Hawa. Gitu kan? Ini kita butuh. Makanya manusia itu nggak boleh dia hanya soleh secara individu, tapi sosial juga harus. Nggak boleh kita cuma rajin sholat tapi sama orang akhlak kita nggak baik, nggak boleh. Itu harus betul-betul dijaga akhlak kita. Ya. Kemudian manusia itu mulia karena takwa, karena takwa. Nah, ini yang membuat Islam itu berbeda dengan luar Islam. Jadi yang membuat kita mulia bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kecantikan, ketampanan, tapi karena ketakwaan. Dulu waktu sebelum Islam datang, kemuliaan orang itu karena hartanya, karena jabatannya. Makanya orang-orang kayak Abu Lahab, Abu Jahal disebut rajulun karim, orang yang mulia. Kenapa? Dia punya jabatan, dia kaya, rajulun karim. Nah kalau begini modelnya, maka yang bisa jadi mulia hanya orang kaya, orang miskin nggak punya peluang jadi mulia. Tapi kalau Islam datang langsung diturunkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling ganteng, paling cantik, bukan, tapi paling takwa. Nah, takwa adanya di mana? Di hati, kata Nabi. At-taqwa hahuna. Takwa di hati kita. Siapa yang tahu hati orang lain? Cuma Allah yang tahu, kita nggak tahu kan? Maka nggak pantas kita sombong sama kita. Karena kita nggak tahu siapa yang paling takwa di antara kita. Saya sebagai pengajar, apa saya paling takwa? Enggak, belum tentu. Bisa jadi ibu-ibu lebih takwa dari saya. Bisa jadi, kita nggak pernah. Makanya nggak pantas sombong tuh gitu. Kenapa? Kita nggak tahu di antara kita siapa yang paling takwa tuh nggak tahu. Kalau Nabi boleh ngaku paling takwa karena beliau Nabi. Tapi kalau kita kan ada yang paling takwa. Siapa nggak tahu, apakah saya atau ibu bapak, belum tentu. Bisa jadi di antara kita ada yang lebih takwa daripada yang lain. Nah itu konsep inna akramakum indallahi atqakum itu kan efeknya jadi apa? Jadi saling tawadu. Tapi kalau seandainya yang dipakai bukan konsep ketakwaan, kekayaan, itu jadi takabur. Makanya banyak orang yang nggak paham konsep ketakwaan, kemuliaan tuh dia bangga-banggain hartanya. Pamerin rumah barunya, pamerin mobil barunya, jalan-jalan ke luar negeri, gitu kan? Kenapa? Karena nggak paham konsep kemuliaan dalam Islam. Dia pikir kalau beli mobil baru itu mulia. Dia pikir kalau punya rumah gedung itu mulia. Kalau dia jalan-jalan ke luar negeri, liburan, ya nyewa hotel yang mahal itu mulia. Bukan begitu. Karena salah paham. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan kayak gitu. Tapi kita nggak usah iri dengan yang kayak gitu. Jangan nanti kita iri, waduh. Nah, jangan usah iri. Karena kemuliaan itu bukan pada harta, bukan pada, tapi ada ketakwaan. Bisa jadi orang-orang yang di marbot masjid itu jangan-jangan lebih mulia daripada yang lain. Kenapa? Dia lah, asalkan ikhlas ya. Orang belum pada bangun, dia udah bangun, dia bersihin masjid kalau macam. Contohnya siapa? Contohnya perempuannya.
kulit hitam di zaman Nabi. Itu kan perempuan kulit hitam zaman Nabi nyapuin Masjid Nabawi itu kerjanya. Begitu meninggal Nabi tanya sahabat-sahabat, mana perempuan yang suka nyapu? Dia meninggal ya Rasul semalam. Nabi marah, kenapa nggak kasih tahu saya? Kenapa nggak kasih tahu saya kalau dia meninggal? Karena sahabat memandang ya ini perempuan biasa. Kedua memang waktu itu udah malam. Kata sahabat, udah malam ya Rasul meninggal, tapi takut mengganggu engkau. Udah sekarang kasih tahu saya makamnya di mana. Datang Nabi ke makamnya, Nabi sholatin di situ. Lihat tuh, perempuan budak, kulit hitam. Bukan pejabat tinggi, bukan yang duitnya banyak, tapi Allah muliakan. Kenapa? Karena Nabi keikhlasannya nyapuin Masjid Nabawi. Jadi kita pengen mulia itu nggak mesti kaya, nggak mesti jabatan tinggi, tapi takwa aja. Kemudian Islam itu mengakui, memiliki hak-hak yang mesti dijaga. Kita nggak boleh zalim. Ini kan kemanusiaan, ada hak. Bicara hak asasi manusia, karena orang selalu ngomong hak asasi manusia, tapi dia nggak paham mana hak. Hak itu artinya kebenaran. Yang namanya hak itu kan dari kata hakun, hak artinya benar. Jadi kalau yang dikata hak asasi manusia itu harus benar. Kalau nggak benar itu bukan hak asasi manusia. Misalnya kalau ada yang bilang, ya nikah sejenis itu hak asasi manusia, enggak, itu batil, bukan hak. Lesbi itu hak atau bukan? Bukan hak, itu batil. Maka nggak boleh dibilang hak asasi manusia, karena itu salah. Itu ya penyakit betul. Tapi jangan dibilang hak asasi manusia. Dia ngomong hak asasi manusia, tapi dia tidak paham mana hak. Hak itu maknanya benar. Sementara perilaku yang dilakukan oleh dia perilaku yang batil. Bagaimana bisa dikatakan hak? Ya. Jadi ada hak yang mesti dijaga. Tidak boleh kita zolim semaunya. Nah, kemudian Islam tuh agama yang toleran. Ini kita harus tahu. Islam tuh toleran. Tolerannya gimana? Islam tuh nggak ada paksaan dalam beragama. Ya, kita nggak boleh maksa orang untuk masuk Islam, nggak boleh. Ya, kita boleh ngajak, tapi maksa nggak boleh. Ya, tugas kita dakwah, tapi maksa boleh nggak? Nggak boleh. La ikroha fiddin, nggak boleh maksa. Tugas kita nyampein aja. Diterima syukur, nggak diterima nggak tanggung jawab kita. Ya, jadi nggak boleh kita maksa orang masuk Islam, nggak boleh. Ya. Tetangga kita kali non muslim kita paksa, kalau kita nggak masuk Islam kita bunuh, nggak boleh. Ya. Orang-orang yang sudah ditaklukkan saja oleh Nabi ketika Fatu Makkah nggak dibunuh, ya kan? Nggak dibunuh. Nggak boleh kita maksa orang untuk beragama Islam. Ya. Dan kita punya prinsip, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Lakum dinukum kalian yang jelas. Jadi kita tidak boleh memaksa orang, dan kita juga jangan malah ikut-ikutan agama orang, itu juga nggak benar. Ya, bermuamalah dengan orang non muslim boleh, tapi kalau udah perkara-perkara yang bersangkutan dengan masalah akidah, tinggalkan. Masing-masing punya keyakinan, kita yakin dengan agama kita, dia dengan agamanya, udah urusan dia. Kita berlepas diri dari itu. Jadi nggak perlu kita ikut-ikutan ritual agama ini. Tapi kalau ketemu di jalan, ketemu biasa-biasa, apa-apa, bermuamalah biasa. Nabi pun punya tetangga Yahudi. Ya, Nabi bilang kepada sahabatnya, kalau pas lagi motong kambing, nanti jangan lupa tetangga yang Yahudi bagi. Muamalah itu biasa, apa-apa. Tapi ketika Nabi diajak nyembah apa? Tuhan, berhala, gantian, nggak mau. Bukan turun ayat itu kan, laku binukum kalian. Musab doang. Iya, nggak mau. Pokoknya urusan agama masing-masing deh. Ya. Kita nggak boleh ikut-ikutan kayak begitu. Ya. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, itu toleran. Kita toleran itu luar biasa karena rahmat. Kita semua itu harus menebarkan kasih sayang kepada siapa saja. Nah, bukti kasih sayang kita salah satunya itu dengan mengajarkan yang benar. Ya, kita jadi dai. Jadi dai itu nggak mesti jadi kiai, nggak mesti jadi ustaz, tapi jadilah menebar pesan yang baik. Dengan apa? Dengan akhlak kita aja. Dengan akhlak kita. Kita nggak hafal Quran nggak apa-apa, bisa jadi dai. Kita nggak hafal hadis bisa jadi dai, asalkan akhlak kita baik. Ya. Jadi kita, kalau kata ulama, jadilah dai meskipun diam. Gimana caranya? Ya tunjukin akhlak. Tunjukin akhlak yang baik. Ya. Kalau kata Habib yang bertandem tinju, dia kan orang Islam ya.
tapi bertanding di barat, malahin orang-orang. Dia bilang gitu, non-Muslim don't read Quran, they don't read hadith, they read you. So be a good ambassador for Islam. Orang kafir, orang non-Muslim gak baca Quran, gak baca hadis, yang dia baca kamu katanya. Maka jadilah duta-duta yang baik untuk Islam. Itu kan pesannya bagus tuh. Ya, dan itu cara mereka berdakwah di barat, jangan disamain dengan cara dakwah kita di sini. Biarin aja gitu. Memang situasinya berbeda dengan kita. Ya, jadi mereka begitu cara dakwah. Ini rahmat kita tebarkan. Ya, orang-orang di Inggris itu bikin buka puasa bersama, itu di alun-alun kota Inggris. Ya memang begitu modelnya. Kalau di sana oke-oke aja gitu. Memang modelnya begitu, biar orang kenal dulu gitu. Ya itu nanti belajar fikih dakwah lah, bagaimana caranya. Karena bedanya beda dengan kita. Ya. Harus kita jadi rahmat bagi alam semesta semuanya. Ada konsep tawabid dan mutaghayyirat. Nah, ini penting juga kita pahami. Toleransi itu jangan sampai kebablasan. Karena ada hal-hal dalam Islam yang sifatnya tawabid, yang udah pakem, nggak bisa diubah. Tapi ada yang mutaghayyirat, ada yang boleh berubah. Jangan mentang-mentang udah zaman dulu sekarang udah berubah, semuanya nggak boleh. Dalam Islam itu ada hal-hal yang boleh berubah, ada hal-hal yang tidak boleh berubah. Masalah akidah yang prinsip itu nggak boleh berubah. Jangan gara-gara sekarang udah kita toleransi semuanya ikutnya, nggak boleh. Ya. Tapi yang berubah boleh, silakan aja. Hal-hal yang berubah yang sifatnya tidak prinsip boleh. Ya. Kemudian tolerannya ibadah juga sesuai kemampuan. Itu bukti Islam itu agama toleran. Ya, kita tuh ibadah kan sesuai kemampuan kita kan. Kalau kita sholat bisa berdiri ya berdiri. Kalau bisa berdiri duduk. Kalau bisa duduk baring. Kalau bisa baring selentang. Kalau langsung buru amat tuh jangan banget. Selentang ya. Gak bisa juga pakai isyarat. Ya, nggak bisa juga pakai hati, irkan apa aja apa. Kalau udah nggak bisa juga, mari umumin masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, kenapa kok disolatin? Agama kita tahu, udah nggak mampu. Kenapa orang meninggal itu kudu dimandiin? Karena nggak bisa mandi sendiri, udah tahu itu. Kenapa dikapanin? Nggak bisa pakai baju sendiri. Kenapa disolatin? Kenapa dikubur? Karena udah nggak pantas di rumah. Iya, masa udah meninggal di rumah kan nggak pantas. Kita asalnya dari tanah, balikin ke mana? Ke tanah lah. Islam tuh begitu sesuai kemampuan kita. Ya puasa, yang mampu puasa, lagi sakit boleh nggak puasa dulu kan gitu kan? Toleran betul agama kita tuh. Jadi nggak dipaksa. Dan lain-lain. Dan kemudian bukti toleransi Islam itu juga pintu taubat terbuka luas. Toleran Islam, agama kita tuh luar biasa rahmatnya. Kita ini manusia kan punya dosa kan, ya nggak mungkin lah nggak ada dosa. Tapi kan Allah bukakan pintu taubat buat kita. Ya nggak langsung dihukum. Ini sekarang luar biasa nih. Apa namanya? Umat Nabi Muhammad ini umat yang banyak banget dapat rahmat. Kalau umat dulu, wah itu lebih berat ujiannya. Makanya di Quran kita doa tuh, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kamu bebani kami sesuatu yang kami tak buat sebagaimana kau bebankan orang dulu sebelum kami. Jangan dulu syariat dulu kalau kena najis itu nggak bisa dicuci, buang. Repot kan kalau baju ibu baru beli kena najis. Lagi pakai baju baru, anaknya digendong kecil atau cucunya kencing, ngompol kena, ya dibuang. Mending kalau udah lunas. Nah kalau masih bunyi, dit gitu, kencingin buang kan sayang banget ya. Betul. Sekarang kita cuci aja udah, bisa enaknya tuh. Kita berbuat dosa sekarang, taubat, istighfar, nyesel. Zaman dulu ada syariat kalau bertobat nggak bisa. Tobatnya mati, bunuh diri. Itu berat. Coba kalau kita tiap habis dosa bunuh diri, habis kita berat kita, dosa kita banyak. Kalau berbuat dosa, itu di depan rumahnya ada tandanya.
ketulis langsung rekam itu. Kalau kata sekarang di handphone ada historinya. Si fulan hari ini begini, gitu. Wah udah kita nggak bisa keluar rumah. Malu ketahuan, ya lu begini ya hari ini ketahuan. Sekarang ditutup sama Allah dosa kita. Kita berbuat dosa ditutup. Makanya kalau udah ditutup dosa sama Allah, jangan dipamerin. Jangan dosanya malah kita ungkap. Kadang-kadang kita ngungkapin dosa kita ke orang lain. Zaman sekarang zaman medsos kita ungkapin dosa kita. Jangan, udah ditutup sama Allah, dosa kita ditutup, udah diem aja, taubat sama Allah. Jangan cerita-cerita lagi ke orang lain. Diundang ke podcast cerita. Saya begini, ngapain pamerin dosa? Tutup biar viral. Rugi. Jangan, udah tutup, taubat, udah selesai. Ya, Allah alam, udah segitu aja. Emang udah selesai, slide-nya udah habis. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Allah alam. Nanya Ustaz. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan nih Ustaz, bagaimana kalau kita takziah, terus kita cuma sendiri nih ya, sama pula, terus kita mensolatkan jenazah itu gitu, cuma sendiri itu boleh nggak Ustaz? Di rumahnya? Iya, di rumahnya. Ya boleh, kalau aman dari fitnah boleh. Kalau nggak ada orang lain di sini. Banyak orangnya banyak, cuman mereka nggak nolatin gitu ya, jadi kita diem aja gitu. Kita sholat sendiri boleh nggak? Gitu. Iya tadi asalkan aman dari fitnah. Ibu-ibu di situ ibunya nggak ada fitnah dari yang lain, dari laki-laki yang lain nggak gangguin ibu segala macam. Boleh, asalkan ibu dan masuk sana juga aman gitu. Artinya nggak ada yang gangguin, ibu nggak usah laki-laki kumpul segala macam itu. Boleh kan? Jadi yang namanya nyolatin jenazah nggak hanya harus masjid, di rumah juga boleh. Bahkan kalau orang dulu banyak yang nyolatin di rumah sih. Kalau sekarang banyak kan orang nyolatin di masjid ya rata-rata. Boleh. Tapi memang nggak umum. Kalau perempuan kan biasanya jarang ikut sholatin di masjid ya. Itu dulu kan nggak apa-apa. Asalkan tadi situasinya aman, terkendali, kondisi dia mau ikut sholatin boleh. Nggak apa-apa. Sah-sah saja. Dia nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau di situ lagi pada ngumpul, lah itu nggak aman. Hindar, jangan ada di situ. Ya, kayak gitu. Ya, ada lagi, Mike? Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau bonus itu ya, itu zakatnya berapa ya Ustaz? Bonus? Iya, kan kalau bulan Januari kan banyak nih perusahaan yang untung, yang gitu kan bagi-bagi tapi. Nah itu bonusnya apa, zakatnya berapa Ustaz? Sebenarnya nggak ada zakat bonus. Nah, jadi itu zakat mal. Ya 2,5%. Dan itu kan nanti zakat mal bukan hanya presentase aja. Oh, ya, Udah setahun atau belum? Kan katanya seperti kata uang kaget gitu katanya. Enggak bukan ya? Ya, bukan, jangan dikias kepada rikas. Kalau rikas itu ya temuan. Itu iya, ini bonus. Itu bukan masalah itu, beda lagi. Itu kiasnya kias al-farik, kiasnya salah. Iya. Jadi kalau itu kembalikan ke masalah zakat mal. Zakat mal itu selain jumlahnya, waktunya juga setahun. Dari belum setahun dimiliki. Mana mungkin kan itu dibagi. Makanya kan kita kalau hitung zakat tuh dihitung dari uang kita pertama sampai nisab, Bu. Iya. Nisab kita nih, soalnya kan katakan yang ambil globalnya 85 gram, seukuran itu, emas ya. Kita punya duit tanggal berapa di situ? Hitung tuh setahun ada nggak duit kita segitu? Kalau seandainya udah setahun masih ada segitu atau lebih, berarti udah kena zakat. Sebelumnya, sehari sebelumnya kena zakat. Jadi nggak disamakan dengan hasil itu ya Kak ya? Sama kayak model gini, kadang-kadang ada yang suka nanya ke saya gini, gimana Ustaz, kalau orang yang dapat warisan zakatnya berapa? Lu warisan baru dapat, mana ada zakatnya? Misalnya bapaknya kaya nih, dia dapat warisan, satu orang dapat 5 miliar masing-masing gitu, ada zakatnya? Dia baru dapat. Belum setahun. Infak sama satu. Kalau infak terserah boleh. Kita kalau zakat apa? Zakat warisan. Cari di kitab fikih zakat warisan, nggak ketemu. Nggak ada. Tunggu setahun. Kalau setahun masih ada duit atau 5 miliar itu juga wajib zakat. Keluarin 2,5%-nya. Nah kalau seandainya 5 miliar begitu setahun, udah beli ini, beli itu, habis tinggal 5.000, ya benar nggak? Sodako boleh. Sodako boleh. Jadi kalau zakat baru dapat ya enggak. Jadi dalam zakat itu jangan lupa ada nisab, ada haul. Itu penting. Ya.
Jadi kayak gitu. Lalu uang kaget atau uang bonus enggak? Bonus paling berapa dapat misalnya? Ya, ternyata duit kita sebelumnya berapa? Di total dengan semua yang kita duit, misalnya total uang kita ada 30 juta ya, udah zakat 30 juta masih dikit. Ya. Tapi kalau mau sedekah boleh Bu. Sedekah silakan, mau ke masjid, mau kemana, panti asuhan, ya, mau Allah, silakan aja, itu nggak dilarang. Ya, silakan masih ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi saya terkritik tentang hak asasi, hak dengan asasi. Bagaimana kalau ada seseorang yang menggebu-gebu bahwa peristiwa A, B, C, D itu melanggar hak asasi manusia berat? Apakah itu pembenaran sendiri atau secara umum? Gak usah nyinggung, kayaknya udah tahu maksudnya. Iya betul. Sebenarnya orang yang suka ngomong hak asasi manusia itu kadang-kadang dia nggak paham konsep hak asasi manusia. Kita harus jelas dulu hak itu apa. Hak itu kan benar. Kalau dalam pandangan kita sebagai orang Muslim, kita harus memandang itu dengan pandangan kita sebagai orang Muslim, bahwa yang dikatakan hak itu adalah sesuatu yang benar. Kalau sesuatu yang salah itu tidak bisa dikatakan hak, itu batil. Ya, jadi kalau dia bilang ini hak asasi manusia, itu ya bukan hak asasi manusia, itu pembenaran dia. Kemudian asas itu kan dasar artinya, itu mendasar, jadi bukan hal-hal yang sepele. Jadi banyak orang memang salah satu argumen misalnya dari kalangan orang-orang yang pengen meliberalkan syariat Islam itu kan hak asasi manusia tuh, salah satu argumen favorit mereka. Kenapa nikah beda agama dilarang? Itu kan hak asasi manusia loh, enggak dalam pandangan Islam nggak kayak gitu. Itu bukan hak, itu batil. Kenapa pernikahan sejenis nggak boleh? Ya itu bukan hak, itu batil. Jadi dalam pandangan Islam dia menggunakan kata hak, tapi tujuannya batil, itu salah. Itu talbis ya, jadi dia membuat orang awam keliru. Padahal kalau orang yang paham itu nggak bisa dikatakan hak. Jadi sesuatu yang dikatakan hak asasi itu kalau memang itu sesuai dengan kebenaran. Makanya gini. Kalau kita memandang sesuatu, itu kata Profesor Alatas. Bentar dulu ya. Bentar dulu. Jadi kalau sesuatu itu sebagai seorang Muslim, kita tuh memandang sesuatu itu harus sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Kata Prof. Alatas, namanya worldview atau cara pandang Islam itu adalah the vision of reality and truth. Jadi sesuatu yang benar, nyata dan benar. Bukan cuma nyata, tapi kalau nggak benar nggak boleh. Misalnya gini, kadang-kadang argumen orang-orang itu, kenapa LGBT masih dilarang? Kan faktanya ada orang-orang yang udah melakukan LGBT kan? Ada nggak? Fakta LGBT itu fakta ada? Ada kan? Ada yang lesbi, ada yang homo, ada nggak? Fakta. Oke, itu fakta benar. Tapi benar apa enggak? Salah. Itu tidak boleh kita terima. Kenapa? Dia hanya fakta tapi tidak benar. Dalam Islam itu bukan hanya fakta, tapi harus benar. Nah kalau dalam bahasa Arab itu hakikat dan hak. Kalau yang fakta itu hakikat, yang hakikatnya memang begitu, tapi faktanya dia hak atau tidak. Kalau tidak benar maka jangan diterima. Ya. Jadi contoh misalnya lagi kalau bidang agama, orang Islam yang nggak sholat ada nggak? Ada. Ada apa banyak? Ada. Fakta atau bukan? Fakta. Apakah gara-gara banyaknya orang Islam tidak sholat kemudian syariat sholat perlu dihapus? Tidak bisa. Itu tidak benar. Jadi bedakan antara yang realita dengan kebenaran. Islam itu memandang dua-duanya, realita dan benar. Jadi kalau hanya realita saja tidak benar, nggak boleh diterima. Jadi jangan gara-gara udah banyak orang yang nggak sholat, udah buat apa sholat? Itu urusan dia, tapi sholat itu syariatnya harus tetap ada. Banyak perempuan yang sudah tidak menutup aurat, banyak kan? Apakah gara-gara itu kemudian batasan aurat diubah? Nggak boleh. Kalau gitu sekarang batasan auratnya nggak usah pakai hijab lagi. Nggak begitu. Itu realita, tapi itu tidak benar dalam pandangan Islam. Sekali lagi, sebagai orang Muslim, kalau pakai pandangan luar itu terserah mereka, tapi kita sebagai Muslim ada batasan aurat yang sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gitu caranya. Itu Pak kira-kira ya. Ya. Apa suara? Apa bedanya dengan adab? Akhlak. Oh iya. Saya pernah sampaikan. Ya. Saya pernah sampaikan
waktu itu secara simpelnya gini. Bedanya adab sama akhlak. Kalau adab itu semuanya baik. Kalau akhlak ada yang baik, ada yang nggak baik. Ya. Kalau contoh ya, misalnya kalau pelit akhlak yang baik apa enggak? Enggak. Akhlak yang nggak baik pelit, yang baik kan dermawan. Sombong akhlak yang baik apa enggak? Nggak baik. Yang baik kan tawadhu. Ikhlas akhlak yang baik, akhlak yang nggak baiknya ria. Jadi kalau adab semuanya baik. Dari sini. Dari sini. Oh. Kalau adab semuanya baik. Contoh, makan pakai tangan kanan kan adabnya kan, baik nggak? Baik. Makan Bismillah, baik. Makan yang dekat, baik. Makan jangan berlebihan, baik. Semuanya baik. Nggak ada adab yang buruk. Nggak ada. Adab ke masjid, masuk baca doa, kaki kanan dulu, sholat tahiyatul masjid, cuci, semuanya baik nggak? Baik, nggak ada yang nggak baik. Adab itu semuanya baik. Makanya kalau nggak baik dia bukan adabnya yang disalahkan, tapi orangnya. Maka disebut biadab. Gitu kan? Biadab. Bukannya adabnya, adabnya jelek banget. Adabnya nggak jelek, ente nggak benar gitu bilang. Ini biadab. Tapi kalau akhlak memang ada akhlak yang buruk. Memang ada akhlak yang buruk. Nah, itu bedanya kira-kira gampangnya itu antara akhlak dan adab. Kemudian adab memang kalau yang saya pahami dia lebih luas daripada akhlak. So, kalau adab itu cakupannya dengan semua yang wujud. Semua yang wujud. Seperti kemarin saya serahkan. Ada adab makan, adab minum, adab tidur, adab berpakaian. Coba kalau akhlak ada nggak? Akhlak minum ada nggak? Pernah dengar nggak orang bilang akhlak minum? Enggak kan? Akhlak ke kamar mandi ada nggak? Enggak ada. Adanya apa? Adab. Jadi adab itu lebih luas. Akhlak kepada binatang, akhlak kepada alam ada. Akhlak nggak ada. Akhlak biasanya hubungan sesama kita. Biasanya. Ya. Jadi memang lebih luas. Ya. Nah kira-kira gitu. Ya. Masih ada? Atau harus berhenti? Cukup? Udah ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk-masukin saya di YouTube ya, nanti ada yang